Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu lagi di kajian milenial ya Kak. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Semuanya udah ada yang bawa member baru hari ini? Ada member baru hari ini yang baru pertama kali join? Oh ada, Masya Allah. Semoga diberikan istiqomah dan semangat untuk kita terus belajar di Majelis Ilmu Kajian Milenial. Insya Allah semuanya akan membawa keberkahan, membawa pemahaman baru dan ilmu baru. Jangan lupa kalau kita di kajian kali ini nggak boleh hanya standby handphone, tapi standby buku catatan. Ada yang tahu tema hari ini kita adalah Aku, aku masih di sini. Aku masih di sini. Kira-kira siapa yang masih di sini ya? Apakah apakah dia yang masih di sini atau siapa? Kira-kira apakah kita seorang hamba yang masih di sini ataukah Allah sang pencipta yang selalu masih di sini untuk kita. Maka dari itu, hari ini kajian kita bertema Aku Masih di Sini insya Allah akan dibahas tuntas oleh Ustadz Muhammad Fikri. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fala hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman gimana kabarnya? Dingin banget gak sih? Kerasa gak? Dingin ya? Kok saya tiba-tiba masuk kayak pindah lokasi gitu loh. Tadi di luar Masya Allah gerah gitu, begitu masuk subhanallah dingin. Dan ini mudah-mudahan tidak menjadi alasan kita untuk semangat ngaji. Karena dingin itu ada dua kemungkinan. Satu, nyaman untuk tidur. Dua, gak kuat dingin, jadi gak bisa melanjutkan ngaji. Mudah-mudahan dingin ini menjadi nikmat, bukan menjadi adab. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita semua kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali di kajian milenial masih dalam Surat Cinta series episode berapa? Episode 3 ya, Masya Allah. Baru episode 3 belum nyampe klimaks. Ya kita masih panjang perjalanannya dan mudah-mudahan kita diberikan usia untuk menyelesaikan Surat Cinta series ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pernah jatuh cinta? Muka-mukanya kayak nggak pernah sih gitu kelihatannya. Pernah jatuh cinta? Sama siapa? Masya Allah sama. Jomblo cannot relate Ustaz. Jomblo nggak bisa ini. Ya. Semua kita pasti pernah merasakan jatuh cinta. Pernah menanti orang yang lagi dicintai? Perempuan pasti relate. Dia sangat menanti orang yang dia suka, dia menanti orang yang dia sayang, atau dia menanti seseorang menjemput menghalalkannya, kan gitu ya. Semua orang pernah menanti. Dan semua orang pernah berada dalam fase menunggu. Semua orang pernah fase menunggu. Gimana rasanya menunggu? Dengerin laki-laki gak enak katanya. Menanti, menunggu itu berat. Menanti itu merupakan hal yang paling berat dalam hidup. Tidak ada yang bisa bertahan dalam kondisi harus menanti, menunggu, apalagi menunggu kepastian yang tak kunjung datang, menunggu janji yang tak kunjung dipenuhi, itu berat. Maka bayangkan apabila kita sedang sendirian menanti seseorang
menanti orang yang kita cintai datang kembali, menanti orang itu datang kepada kita, seraya kita mengatakan, wahai orang yang aku cintai, aku masih di sini. Kamu di mana? Gimana coba POV kita di posisi seperti ini, bagaimana rasanya? Kita lagi menanti, nunggu kabar, nggak datang kabar, padahal kita chat terus, kita WA dia, kita chat terus, kita udah ini, udah nunggu segala macam, tapi tidak direspon sama sekali. Dan pada akhirnya puncak kesabaran kita chat dia, wahai orang yang saya cintai, aku masih di sini, menantimu kembali yang tak kunjung memberikan kabar dan datang. Itulah kira-kira bagaimana keadaan tatkala kita diberikan jaminan penantian oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita justru mengabaikan panggilan tersebut dan justru membuat kita seolah-olah tidak peduli atas panggilan dan undangan yang telah disampaikan. Maka teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa dalam semua fase kehidupan kita, dalam semua perjalanan hidup kita, kita ini sebenarnya dinanti-nantikan. Dan kita ini ditunggu. Kita ini ditunggu, dipanggil untuk kembali, dipanggil untuk pulang. Memang panggilan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu ada beberapa jenis panggilan. Di antara panggilan yang mungkin masih bisa kita penuhi sekarang ini adalah panggilan Allah untuk pulang kembali kepada jalan yang benar. Yang selama ini mungkin saking asingnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, saking asingnya kita tentang Islam, saking asingnya kita tentang iman, apalagi sekarang itu krisis tauhid di mana orang-orang tidak mengerti tauhid yang benar. Makanya in this economy, di ekonomi sekarang ini yang perlu dinaikkan itu adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan tahu betapa harusnya kita kembali kepada Allah kalau ingin hidup kita menjadi lebih baik. Saking krisisnya tauhid, ketika para ustadz, para dai meminta kita meningkatkan keimanan di hari-hari krisis ini, semua protes, nggak terima. Semua nggak senang. Padahal kita tahu kembali kepada Allah adalah solusi ketika kita dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah. Makanya boleh kita tahu ekonomi boleh krisis, iman nggak boleh kritis. Ekonomi mungkin boleh anjlok, boleh turun, tapi keimanan kita, keyakinan kita terhadap takdir Allah harus terus menaik. Semakin kita menaikkan keimanan, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hidup kita akan dijamin olehnya. Dan kalau nggak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, kita telah melepas pakaian iman di dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah jamin itu semua teman-teman sekalian. Allah itu dekat dengan kita. Allah selalu menantikan kita kembali dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat yang mungkin terkenal yang kita tahu beriringan dengan ayat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hambaku itu bertanya tentangku wahai Muhammad. Jadi Nabi SAW dikabarkan oleh Allah, wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya tentangku, katakanlah inni qarib. Aku itu dekat. Allah itu dekat. Allah selalu menanti dan dekat dengan kita. Apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan menjawab doa orang-orang ketika menadahkan tangannya berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya penuhi permintaan Allah Subhanahu wa taala, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Lihat. La'allahum yarshudun, agar mereka itu berada di track yang benar. Ini Allah yang bilang. Kalau kita penuhi panggilan Allah, kita beriman kepada Allah, kita dikembalikan pada track yang benar, dijamin hidup kita tidak akan pernah keluar dari keselamatan yang telah Allah Subhanahu wa taala jamin. Tinggal jalankan ayat ini. Dan ayat ini ada sababun nuzulnya. Di mana pada saat itu Nabi SAW ditanya oleh seorang Arab Badui. Tahu Arab Badui teman-teman? Jadi Arab Badui itu Arab yang tinggal di pedalaman. Arab yang tinggal di pedalaman yang memang jauh dari pusat dakwah. Dan Arab Badui ini terkenal dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, yang polos. Kenapa mereka bisa begitu? Ya jelas mereka tinggal dari jauh pusat dakwah. Mereka kadang bertanya tentang sesuatu yang bikin sahabat lain tuh, kenapa ditanya sih gitu. Kadang-kadang memang beda tabiatnya, beda cara kata-kata dan lain-lain. Ada Arab Badui bertanya kepada Rasul SAW dengan pertanyaan yang tidak pernah ditanya oleh para sahabat. Lihat pertanyaannya. Kata Arab Badui ini gini, Ya Rasulullah, Arabbuna qaribun fanunajih, am ba'idun fanunadih. Ya Rasulullah, Tuhan kami itu sebenarnya dekat apa jauh sih?
Kalau dekat, apakah kita cukup mintanya pelan saja suaranya, udah kedengeran, atau jauh sehingga kita kalau doa harus teriak-teriak? Bayangin, ini pertanyaan yang nggak mungkin ditanyakan oleh para sahabat. Nyeleneh ini pertanyaannya. Sebenarnya Allah itu dekat atau jauh? Jadi kalau doa saya harus teriak apa pelan-pelan aja gitu? Bahasa gampangnya. Rasul SAW terdiam. Fasakatan Nabi SAW. Nabi diam. Kenapa Nabi diam? Nabi nggak mungkin menjawab sesuatu yang tidak ada wahyunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambaran bahwasanya Nabi SAW tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya. Nabi tidak mungkin berbicara dengan akalnya saja. Nabi akan berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diam Nabi. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Lalu turunlah ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi ayat ini turun gara-gara pertanyaan tadi Arab Badui. Dia nanya Allah ini jauh apa dekat? Sebenarnya saya kalau doa harus teriak-teriak apa pelan-pelan? Maka jawabannya apa sebenarnya? Sebenarnya kita doa itu harus teriak-teriak atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Kenapa? Karena Allah itu dekat. Allah dekat dengan kita. Ngapain kita teriak-teriak? Makanya kadang-kadang kita tidak beradab di dalam berakhlak kepada Allah SWT ketika berdoa. Kadang-kadang teriak-teriak. Atau mungkin kadang-kadang kita itu mengaminkan doa dengan suara yang tinggi. Padahal kita tahu Allah itu maha dekat dengan kita. Dulu mungkin kalau kita masih kecil gitu, ada khotib lagi Jumatan baca doa, wah aminnya tuh kenceng gitu. Amin, amin, amin gitu. Sekarang kita udah gede, kita udah tahu nggak boleh seperti itu, maka jangan lakukan lagi. Dan kadang-kadang itu masih terjadi dalam kehidupan kita, orang doanya teriak-teriak. Ya Allah, tolong kami ya Allah, teriak-teriak. Padahal untuk apa teriak-teriak itu? Allah Subhanahu Wa Taala maha dekat. Dan kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hambanya itu ada dua. Kali ini saya mau coret-coret, jadi teman-teman perhatikan papan tulis. Kedekatan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dua. Lihat, kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama kita sebutnya kedekatan umum. Yang kedua kita sebut kedekatan khusus. Apa itu umum dan khusus? Kalau umum untuk seluruh makhluknya. Kita sebut pengawasan untuk seluruh makhluk. Ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi seluruh makhluknya. Allah tahu apa yang kita lakukan, Allah tahu apa yang kita bicarakan meskipun tidak diucapkan secara langsung. Bahkan yang ada dalam hati kita. Kan bicara itu ada dua ya, bicara dengan lisan sama bicara di dalam hati. Yang tahu ucapan kita dalam hati siapa? Kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita tahu isi hati kita cuma kita dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Allah bilang dalam surat Qaf ayat 16, Allah berfirman, walaqad na'lamu walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami tahu apa yang mereka bicarakan dalam hati, dalam jiwa Allah tahu. Kita ngomong apa Allah tahu. Dan berikutnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dengan mereka daripada urat leher mereka. Kita punya urat leher, Allah SWT lebih dekat dari itu. Berarti itu pengawasan Allah sangat dekat dengan kita. Ditambah lagi Allah utus para malaikat untuk menjamin semuanya tercatat dengan lengkap. Pengawasan Allah diikuti dengan catatan para malaikat semakin kuat. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak mungkin ada satupun ucapan, perbuatan yang dilakukan kecuali sudah tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Itu gambaran dari Allah. Kita diawasi, semuanya dijaga. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau Allah bilang dalam surat Al-Hadid di ayat keempat, di terakhir ayatnya Allah bilang, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Pengawasan Allah selalu menyertai kalian. Allah tahu dengan ilmunya mengawasi kalian dimanapun kalian berada. Allah tahu apa yang kalian lakukan. Makanya para ulama memberikan kita syarat kalau mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Dengan syarat di tempat yang Allah tidak lihat kita melakukan. Di mana? Gak ada. Makanya di antara syarat boleh maksiat. Misal teman ada yang tanya, sebenarnya kita boleh gak sih maksiat dalam Islam? Boleh kok, beneran boleh. Bener. Ada 3 syarat buat maksiat. Lihat, Masya Allah maksiat aja ada syaratnya nih. Kalau mau maksiat 3. Yang pertama, cari tempat yang Allah gak lihat. Kamu di mana? Yang kedua, maksiat jangan pakai nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan maksiat tapi jangan pakai apa yang Allah kasih. Misal mau maksiat pakai mata, mata punya siapa? Berarti jangan pakai mata itu, pakai mata yang lain.
Atau syarat yang ketiga, silakan maksiat tapi jangan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Jangan di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti boleh nggak maksiat? Boleh dengan syarat tadi, kalau mampu silahkan. Bahkan ditambahkan lagi sebenarnya, kalau kamu bisa menentang malaikat maut, datang malaikat maut misalnya, mau mencabut nyawa, terus dia bilang, jangan besok aja besok. Dia bisa ngomong kayak gitu, maka dia boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada di antara kita yang bisa, karena kita diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan yang kedua adalah khusus. Berarti untuk hambanya. Jangan sokap makanya. Jangan so akrab, jauh sama Allah mintanya paling banyak. Nggak pernah muncul tiba-tiba ngerengek nyalahin takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa Anda gitu? Jangan sampai kita tidak termasuk hamba-hamba pilihan Allah, lalu kita merengek, marah, tidak terima sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda siapa? Sholat aja nggak pernah kelihatan. Ya, beribadah saja nggak pernah kelihatan, dipanggil aja nggak pernah nyaut, tiba-tiba marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk hamba-hamba Allah yang menadahkan tangannya minta, yang dekat dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kedekatan, di mana kita itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf misalnya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu begitu dekat dari orang-orang yang baik. Jadi rahmat Allah baru akan mendekat kepada orang-orang yang mendekat kepadanya. Kalau jauh jangan harap gitu loh. Makanya kadang-kadang buat dapetin jabatan harus mendekat kepada yang punya jabatan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjilat agar dapat jabatan. Itu dilakukan dalam urusan manusiawi. Dan itu berlaku kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jauh jangan so akrab. Kalau enggak dekat jangan so akrab. Kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita boleh seolah-olah kita ini gampang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ginilah, para nabi itu dekat atau jauh dari Allah? Mereka makhluk paling dekat dengan Allah, benar? Tapi kenapa banyak doa mereka yang ditunda? Doa mereka yang tidak langsung diijabah, doa mereka yang Allah SWT berikannya lama sekali. Contoh misalnya Nabi Ibrahim di pertemuan lalu kita sebutkan, baru dapat anak di usia berapa? 86 tahun, Nabi Ismail itu 86 tahun. Dapat Ishak di usia 99 tahun, kan begitu kita belajari kemarin. Itu menandakan kenapa Allah SWT tidak kabulkan Nabi Ibrahim punya anak di 30 tahun. Kan bisa Allah kabulkan. Kenapa Allah nantikan, Allah justru undur sampai waktu yang begitu panjang? Alasannya agar begitu banyak pundi pahala yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim sampai waktunya tepat. Kadang-kala begitu. Mungkin sebenarnya kita itu CEO teman-teman. Cuma memang waktunya belum tepat aja gitu. CEO gitu, kita CEO. Kita ini sebenarnya CEO semuanya, cuma memang waktunya belum pas aja. Sekarang memang lagi nyamar aja. Entah mungkin Allah bongkar di dunia atau Allah bongkarnya di surga. Itu cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Jadi ketika kita lagi susah, banyak masalah, katakan ya Allah, saya tahu sebenarnya saya itu CEO ya Allah. Kapan jadinya, kapan terungkapnya, ya sabar aja. Nikmati. Orang yang seperti ini punya keimanan, yakin Allah jamin rezekinya, tenang hidupnya. Karena dia tahu kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala menjamin datangnya rahmat Allah. Makanya kata Ibnul Qayyim dalam Bada'iul Fawaid dalam kitabnya, beliau menyebutkan bahwa kedekatan kita dengan Allah mendatangkan kedekatan rahmatnya. Catat. Kedekatan kita kepada Allah itu berbanding lurus dengan dekatnya rahmat Allah. Jadi kita baru akan dapat rahmat Allah kalau kita sendiri dekat sama Allah. Apa arti rahmat? Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baru akan dapat kasih sayangnya Allah ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh jangan so akrab, tadi kita kasih tahu. Jangan sok dekat. Karena memang kita belum mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi surat Al-A'raf, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu qaribun mujib. Bahkan Nabi Saleh itu yang diutus untuk kaum apa namanya? Nabi Saleh diutus kepada kaum yang bernama? Bukan anggota BTS kok kaumnya. Anggota BTS ada berapa orang? Saya nggak jadi jawab Ustaz, tadi saya tahu sebenarnya. 48 jumlahnya kan misalnya gitu. Mungkin kita lebih tahu ya, anggota BTS itu suka makan jengkol atau pete. Kita tahu mungkin. Tapi kita nggak kenal siapa Nabi Saleh. Nabi Saleh itu diutus kepada kaum yang disebut Samud. Nabi Saleh pernah nasihatin kaum Samud,
dengan nasihat yang deep sekali. Kata beliau, minta ampunlah kamu ke kalian semua kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Lalu beliau tutup dengan perkataan, Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku itu maha dekat lagi maha menjawab. Nah ini yang kedua ini, kedekatan khusus. Allah itu dekat lagi menjawab. Kapan Allah menjawab? Kalau kita dekat. Kapan Allah menjawab doa-doa kita? Ketika kita sudah dekat. Pertanyaannya, sebelum nyampe ke jawab, kita sudah tahu belum? Kita sudah dekat belum dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi jangan minta Allah mujib dulu, tapi kita tahu Allah itu qarib dulu. Maka mendekat dulu kepada Allah, penuhi dulu panggilannya, baru insya Allah kita akan dijawab apa yang sedang kita butuhkan. Maka di hari-hari ini sebenarnya yang paling bertahan di atas kehidupan adalah mereka yang tahu caranya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih solusi buat hidupnya. Itu bagian dari kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat di surat Al-Baqarah 186 yang tadi di atas kita bahas, kita tahu bahwasanya kita itu disuruh ngapain? Doa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa orang-orang yang mau doa. Ustaz, emang ada orang yang gak mau doa? Banyak. Mereka merasa sombong dengan usaha mereka. Mereka bilang kesuksesan itu gara-gara tangan dan kecerdasan mereka. Banyak. Mereka merasa suksesnya project dia hari ini karena kesuksesan dia, karena disiplin dia, karena dia kaya dan seterusnya. Banyak. Mereka gak mau berdoa kepada Allah, merengek. Sehingga caranya ternyata kalau mau dekat dengan Allah banyakin berdoa. Banyak berdoa. Ustaz, saya selalu doa Ustaz, setiap hari doa terus Ustaz. Tapi kok gak dikabul-kabulin? Sholat gak? Doanya rajin, sholatnya enggak. Kadang-kala ada orang datang ke masjid, dia wudu pakai sarung segala nutup auratnya, begitu nyampe masjid enggak sholat, dia yang penting doa dulu aja. Berarti kan dia datang ada maunya, karena dia pengen doanya langsung dikabulkan. Dengan cara yang instan seperti ini enggak akan dikabulkan. Ada urutannya supaya kita mendapatkan kedekatan Allah, baru akan dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman tahu enggak bahwasanya doa itu ada dua jenis. Kata Imam As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, ayat 186 ini, doa itu ada dua jenis. Yang pertama, doa itu ada dua jenis. Doa itu ada dua. Yang pertama, doa ibadah. Yang tiga, doa masalah atau permintaan. Mungkin selama ini kita berpikir doa itu cuma soal minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sesuatu kepada Allah yang banyak, minta kemustahilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa itu ada doa ibadah juga. Di antara doa ibadah adalah salat. Dan salat itu bagian dari doa ibadah kita. Kalau orang tidak mau melakukan doa ibadah ini, kira-kira pantas atau tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka doa itu jangan cuma soal minta saja, tapi ada minta ampun dulu kepada Allah, kita ibadah dulu dekat kepada Allah, baru kita banyak mintanya kepada Allah. Makanya di antara adab doa, kita memulai dengan apa? Sebelum istighfar, apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bersolawat kepada Rasulullah. Ketiga, banyak istighfar, banyak taubat. Keempat, baru masuk ke permintaan kita. Itulah bagaimana caranya kita berdoa, baru doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un aqrab 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia dan berpengaruh buat kehidupan manusia kecuali doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini sangat agung, banyakin doa, minta kepada Allah. Yang berikutnya doa permintaan. Ini di antara doa permintaan adalah apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat Al-Baqarah tadi. Kita disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang banyak. Makanya ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu tatkala dia sujud. Fa'aktsirud du'a. Maka ketika sujud banyakin doa. Maka di antara sunnah ketika kita sujud adalah memperbanyak doa. Doanya harus pakai bahasa Arab, Ustaz. Ya jelas. Kalau diucapkan harus pakai bahasa Arab. Kecuali doanya di dalam hati, baru boleh pakai bahasa sendiri. Kalau doanya diucapkan pakai bahasa Indonesia, sholatnya sah enggak? Enggak. Makanya kalau ada orang yang bilang, mari kita nusantarakan syariat Islam ini agar lebih mudah diterapkan. Bodoh itu namanya. Karena semua tata caranya sudah diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk masalah-masalah doa ini juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan boleh baca pakai bahasa Arab, kapan boleh baca pakai Indonesia. Doa pakai bahasa Indonesia bolehnya kapan?
di luar sholat. Selesai sholat kita boleh pakai apapun, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Allah tahu. Ya kita bisa ucapkan doa itu. Ya. Makanya dalam masalah ini kalau dalam sholat, coba praktekkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan di antara doa teman-teman, itu tidak semua isinya permintaan. Boleh jadi isinya adalah muhasabah. Kita lihat misalnya kasus tentang siapa Nabi yang ditelan ikan? Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia masuk ke dalam perut ikan. Lalu di dalam perut ikan itu beliau berdoa dengan doa yang terkenal. Apa doanya? Coba baca. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, ya Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Pertanyaan saya, ada unsur permintaan di doa ini? Ada minta, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan ini. Ya Allah selamatkan saya. Ada? Kok enggak minta dikeluarin Nabi Yunus? Kok enggak minta diselamatkan Nabi Yunus? Kenapa doanya begini? Karena beliau melakukan doa ibadah. Beliau tahu, saya banyak salahnya, banyak kurangnya. Udahlah saya mohon ampun dulu. Allah tahu apa yang saya butuhkan. Berarti ada kalanya di dalam doa kita isinya bukan permintaan, tapi sadar diri selama ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh satu dari sekian banyak doanya para nabi. Sehingga mereka saja berdoa enggak langsung minta. Kalau kita kan kadang-kadang, ya Allah mobil ya Allah, rodanya 4, iyalah 2 motor. Rodanya 4 ya Allah, logo belakangnya yang begini, mereknya ini, warna ini. Bahkan HP aja minta, ya Allah yang kamera belakangnya 3 ya Allah. Yang flashnya di kanan ya Allah. Banyak minta. Kita kadang-kadang doa begitu, padahal gak sadar kata Allah lah. Tadi perasaan subuh gak sholat dia. Begitu duha minta. Tadi perasaan dia dipanggil sholat dia gak dengar, tiba-tiba mintanya merengek-rengek paling kayak orang benar kan gitu. Nah ini yang terjadi, kita nggak pernah sadar bahwasanya kita harus beribadah dulu kepada Allah untuk mendekat, baru pantas untuk berdoa. Ustadz, apakah pendosa seperti saya tidak pantas berdoa? Yang bilang siapa? Yang tahu Anda pendosa atau orang taat siapa? Kan cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah itu intensnya tergantung kita, bukan apa yang orang lihat. Bukan apa yang orang lihat dari kita. Semua itu tergantung kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu sangat sayang dengan kita sampai mendekatkan kita semua dengan cara-cara ini. Itu cara Allah SWT mendekatkan kita kepadanya. Kadang-kadang kita itu kalau misalnya nggak dikasih ujian, biasanya nggak ngerengek gitu. Kalau kita tidak dikasih ujian nggak ngerengek. Tapi kalau dikasih ujian baru ngerengek. Makanya kita dikasih ujian terus. Biar apa? Biar banyak doa. Dan doa itu pahala, ibadah, nikmati. Justru kalau nggak diuji bingung kapan doanya ini orang itu. Kapan mintanya nih orang, ini nggak pernah minta dia. Makanya diuji oleh Allah sehingga kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak permintaan kita, semakin banyak pahala ibadah kita, dan mudah-mudahan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kalau ada hambanya yang mendekat, Allah lebih mendekat lagi. Jadi poinnya adalah Allah akan selalu mendekat kepada hambanya yang mencoba terus mendekat. Jadi kalau hambanya terus mencoba mendekat, Allah akan terus mendekat. Berusaha mendekati dia lebih daripada apa yang dilakukan. Perhatikan hadis qudsi ini. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Teman-teman tahu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala diucapkan melalui lisan nabinya di luar dari ayat-ayat Quran. Itu namanya hadis qudsi. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala terucap dari lisan nabinya SAW. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an." Kalau hambaku itu mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jadi kalau hambaku mendekat kepadaku segini, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Kalau hambaku mendekat 1 hasta, idza taqarraba minni, kalau mendekat lagi dzira'an 1 hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya 1 depa, sedepa. Segini. Jadi kalau misalnya kita mendekat segini, Allah mendekatnya sehasta. Kalau kita mendekat sehasta, berarti Allah akan mendekat lebih luas lagi. Itu menandakan apa? Allah akan lebih dekat kepada kita seiring kita terus mencoba mendekat kepadanya. Sampai kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ending ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Wa idza taqarraba minni masyan, kalau dia menghampiriku, mendekat kepadaku jalan, maka aku akan mendekat kepadanya harwalatan.
berlari kecil. Jadi kalau engkau datang kepadaku itu dalam posisi berjalan, aku lari menemui kalian. Saking Allah SWT menginginkan kalian semua kembali kepadanya. Sampai sekarang konten-konten Masya Allah ya, kita kadang-kadang ngelihat apa-apa yang lagi rame di Instagram gitu. Saya nggak main aplikasi TokTok. Saya main IG aja. Saya cuma satu akun IG. Ketika saya main, saya lihat banyak sekali tren-tren. Teman-teman ini namanya sholat ya, gitu. Teman-teman ini namanya sholat ya. Teman-teman ini namanya baca Quran ya. Mungkin kalian nggak tahu. Itu nyindir banget. Dan memang selama ini seolah-olah kita nggak tahu. Seolah-olah kita nggak tahu. Padahal itu namanya sholat. Teman-teman caranya sholat begini ya gitu. Kita sebenarnya tahu, tapi kita sengaja melupakan itu karena lalai kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin barusan sebelum mulai kajian ada yang ngotot, teman-teman ini namanya kajian ya gitu. Gini loh caranya ngaji kan gitu. Ya, mungkin kita bikin seperti itu. Tapi ada kalanya memang betul. Terkadang kita lupa, bukan lupa caranya, lupa kalau kita harus sholat, lupa kalau kita harus baca Quran. Dan kalau kita mendekat kepada Allah, lihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala lebih mendekat lagi kepada kita. Pernah ngebayangin satu hari saja Allah tidak bersama kita? Maka apa yang terjadi dalam hidup kita ini? Sehari saja Allah tidak berikan nikmatnya kepada kita, apa yang terjadi dalam hidup kita ini? Bahkan hari ini tidak ada satupun di antara kita lepas dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita tidak pernah sadar, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari secara gratis. Di antara penyakit kita adalah menominalkan rezeki. Rezeki itu harus bernominal, harus berseri. Kalau nggak ada serinya, nggak disebut rezeki. Padahal itu semua bagian dari rezeki. Duduk di kajian itu rezeki. Bahkan teman-teman duduk di kajian milenial itu rezeki juga. Di saat banyak orang mungkin gagal regis, masuk ke dalam. Gagal misalnya. Ini dalam contoh paling konkret saja, ini rezeki. Belum lagi rezeki hidayah. Di saat teman-teman mungkin nongkrongnya kemana. Atau mungkin habis maraton kakinya encok, dia tidur di rumah. Nggak ikut kajian. Maka ketika habis maraton kajian, subhanallah walaupun bincang-bincang dikit gak ada masalah. Itu berarti hidayah. Oh, ada yang maraton di ujung sana. Tapi di kajiannya begini. Makanya ketika kita Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ke tempat yang baik, itu rezeki juga. Dan rezeki tidak boleh dibatasi hanya sekedar maknanya uang saja. Mungkin dompet kita kosong, tapi hati kita tidak pernah kosong. Mungkin selama ini dompet kita, rekening kita tidak ada saldonya, tapi iman pahala kita saldonya besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cuma motivasi aja sih sebenarnya. Biar teman-teman tenang, senang gitu ya. Walaupun sebenarnya aduh susah. Tapi ya sudah, kita tahu bahwasanya jangan sampai saldo pahala kita yang habis. Jadi bahasanya gini, sudah miskin dunia jangan sampai miskin akhirat. Atau sudah miskin dalam masalah muamalah ekonomi, jangan juga miskin dalam masalah ibadah kan gitu. Kita harus plus gitu. Jadi ada di mana sisi lain kita bisa diunggulkan. Walaupun kita di sini nggak dapat apa-apa, unggulkan dari sisi yang lain. Ya udah, biarin teman kita lebih sukses dari kita lebih banyak pahalanya dari dia, nggak ada masalah. Ini berarti kita bersaing dari sisi yang lain, yang mungkin bisa lebih bermanfaat buat kita. Teman-teman, ini baru muqaddimah. Jadi apa yang saya sampaikan dari tadi awal sampai sekarang baru muqaddimah. Kita baru masuk dalam surat cinta series. Surat cinta series kita hari ini dengan tema Aku masih sendiri, apa? Terserah kalau masih sendiri, jangan ngomong-ngomong. Aku masih di sini. Dengan judul Aku Masih di Sini adalah tema yang mengingatkan kita pada kejadian di mana Nabi kita SAW pernah dicela, diledek, dihina oleh seorang emak-emak. Di mana emak-emak tersebut mengatakan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kamu sekarang sendirian dan Tuhanmu sudah murka dan meninggalkanmu." Di momen itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, aku masih di sini dan aku tidak pernah murka dan meninggalkanmu." Momen ini Allah abadikan di dalam surat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan surat Ad-Duha. Jadi hari ini kita akan tadabbur surat Ad-Duha. Ini surat yang luar biasa, surat yang sangat agung, surat yang sangat spesial, di mana Allah Subhanahu Wa Taala membahasakan bahasa cintanya kepada Nabi SAW dengan untayan surat yang tidak panjang, tapi dalam maknanya. Setelah di pertemuan surat cinta series pertama kita membahas surat Al-Insyirah, maka hari ini kita akan masuk surat cinta series membahas surat Ad-Duha. Surat Al-Duha teman-teman termasuk surat Makkiyah yang pendek, cuma 11 ayat,
Dan saya yakin di sini semuanya hafal surat Ad-Duha. Yang hafal surat Ad-Duha angkat tangan. Yang hafal surat Ad-Duha angkat tangan. Saya juga angkat tangan karena saya hafal. Jangan malu-malu. Ria Ustadz kalau ngangkat tangan, baru Ad-Duha aja udah ria. Kan saya nggak bilang Al-Baqarah, sombong banget baru Ad-Duha. Baru Ad-Duha, taib. Oke cukup. Jadi saya nggak mau angkat Ustadz, saya tahu Ad-Duha, cuma Ad-Duha aja mau sombong. Kecuali saya bilang siapa yang hafal Quran angkat tangan, baru boleh. Ya. Maka dalam masalah Ad-Duha, surat Ad-Duha cuma 11 ayat, pendek. Surat yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai surat penghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghibur Nabi. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada banyak surat, beberapa surat yang memang Allah tetapkan untuk menghibur hati Nabi yang sedang dalam keadaan gelisah, sedih. Allah hibur dengan ayat Quran. Itu pertanda bahwa Nabi kalau lagi sedih, Nabi kalau lagi gelisah, justru Allah turunkan ayat sehingga Nabi baca Al-Quran. Berarti obat gelisahnya Nabi, obat sedihnya Nabi adalah Al-Quranul Karim. Nabi galau, Nabi sedih, Nabi gelisah itu karena belum turun ayat. Sehingga obatnya adalah ayat yang turun, yang akhirnya dibaca menenangkan hati Nabi. Beda dengan kita. Saya sering lihat kalau misalnya pagi-pagi orang berangkat kerja itu pakai headset, pakai AirPod, pakai speaker ditaruh di kepalanya. Misalnya dia, pertanyaan saya, surat apa yang dia dengarkan di situ? Surat apa yang dia dengar pakai AirPodnya itu? Surat Surat cinta untuk Star lah. Sembarang. Surat apa yang dia dengarkan di situ di KRL sambil berdiri kan sambil merenungi ayat mungkin. Ayat qori'nya siapa? Tulus kah qori'nya? Atau Bernadia kita nggak tahu. Qori siapa yang dia dengarkan selama ini di speaker itu yang membuat dia seolah merenung soal kehidupan itu. Teman-teman tadi kesini sambil dengerin nggak pakai headset nggak kesini? Enggak. Alhamdulillah. Saya nggak pakai headset tuh yang kenceng aja saya putar Ustaz gitu. Biar orang dengar. Surat apa kira-kira yang didengar oleh orang-orang tadi di situ? Dan saya yakin bahwa apa yang mereka dengarkan sebenarnya bukan murattal Al-Quran. Ustaz jangan suudzon. Ya cek aja riset sendiri setiap KRL berangkat gitu. Dengerin tanya satu-satu gitu. Dan memang faktanya tidak ada orang yang ingin membuat Al-Quran selalu berada dalam dirinya setiap hari dan setiap pergerakan dalam hidupnya. Bahkan ketika di setel murattal langsung bilang, ini udah Jumat lagi ya katanya. Kayak Jumatan rasanya. Atau misalnya kajian ini, misalnya kajian milenial tadi sebelum kita mulai kajian di setelin murattal. Pasti bingung, ini kajian apa sholat Jumat kan gitu. Kok ada suara murattalnya dan lain-lain. Saking asingnya kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kita itu justru ketika lagi sedih, lagi gundah hatinya, justru mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya teman-teman kalau lagi sedih, lagi galau, lagi banyak masalah, coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dengarkan murattal. Mulai yang pertama dari surat Al-Fatihah. Yang kedua langsung Al-Jin. Yang ketiga langsung setel Al-Baqarah. Mungkin keluar semua syaitan-syaitan dalam diri teman-teman. Jadi kita benar-benar diruqyah. Baru kita sadar bahwa oh ini ternyata Quran. Teman-teman pernah ngerasain gak lagi dengerin Quran sebentar kok tiba-tiba udah ngantuk? Pernah? Itu ada setannya. Itu saya spill tuh. Jadi orang yang ada setannya tanda-tandanya baru dengar Quran udah ngantuk. Itu ada setannya. Ini saya kasih tahu aja berarti yang ngantuk selama ini ada setannya. Itu tanda-tandanya. Ustaz gimana kalau ngantuk begitu? Paksa. Paksa supaya kita tetap melek dan supaya kita mendengarkannya. Maka dalam masalah seperti ini Nabi saja sedihnya didatangkan Al-Quran. Ad-Duha teman-teman sekalian itu punya sababun nuzul. Surat Ad-Duha itu punya sababun nuzul, punya sebab diturunkannya. Walaupun ada beberapa riwayat, tapi riwayat yang paling dikenal adalah apa yang tadi saya sebutkan. Ada emak-emak yang ngomporin Nabi SAW, yang menghina, mencela Nabi SAW, yang julid kepada Nabi SAW, dan emak-emak itu bernama Subhanallah. Kayak nggak pernah ngaji. Siapa emak-emak yang tadi mencela Nabi SAW? Lah, siapa pamannya Nabi yang selalu mencela Nabi? Abu Lahab dan Abu Jahal. Dan emak-emak ini adalah istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab. Namanya siapa? Ibu Lahab. Abu Lahab, istrinya Ibu Lahab. Bapak saya juga gitu katanya, namanya Anton, Pak Anton, Bu Anton kan gitu. Abu Lahab itu suaminya. Dan Abu Lahab nama aslinya siapa? Tahulah Ustaz, Abu Lahab makin ingat namanya kan gitu ya. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ini namanya Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib.
Abdul Uzza itu artinya hambanya Uzza, salah satu Tuhan yang diibadahi oleh mereka. Nabi nggak suka disebut Abdul Uzza, udah panggil aja Abu Lahab. Ya, kita kasih lakop dia yang benar lah, jangan lakop yang syirik. Istrinya Ibu Lahab tadi namanya Ummu Jamil. Siapa nama aslinya Ummu Jamil? Ummu Jamil kan cuma sematan aja. Al Arwa bintu Harb. Al Arwa bintu Harb. Namanya Ummu Jamil. Dikenal dengan Ummu Jamil. Subhanallah, nama dia Ummu Jamil tapi kelakuannya enggak Jamil. Nama dia Jamil. Jamil itu indah ya. Ummu Jamil berarti ummu yang sangat indah, tapi kelakuannya enggak Jamil. Dia dan suaminya itu kan sama-sama dikenal dengan pasutri julid kan gitu. Dia dengar dengan pasutri julid. Ustadz ngomong kayak gitu ada dalilnya. Itu Al-Lahab, surat apa itu memang? Itu semuanya celaan untuk Abu Lahab dan istrinya. Celakalah Abu Lahab, kan gitu. Walaupun itu sebenarnya pamannya Nabi SAW. Mungkin kalau hidup sampai sekarang jadi Habib itu. Karena termasuk zuriyahnya Nabi, keluarganya Nabi, Abu Lahab. Abu Lahab pakai kayak gaya orang Arab sedikit nyampe sini cium tangan nanti bolak-balik gitu. Ya, saking bodohnya kita. Abu Lahab dengan istrinya ini dikenal sebagai pasutri julid. Nah istrinya tadi si emak-emak ini, Ummu Jamil, dia ngomporin Nabi. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama, Nabi enggak keluar rumah kurang lebih 2-3 hari. 2-3 hari Nabi sakit, Nabi diam di rumahnya enggak keluar rumah. Namanya emak-emak kan gitu ya. Lewat, ini orang kok enggak keluar-keluar. Ini kok sehari 2 hari enggak keluar-keluar. Curiga, dan biasa mama itu pengen nanya aja, kepo aja gitu urusannya. Kenapa enggak keluar-keluar ditanya. Akhirnya dia ngomong kayak gini, wahai Muhammad, apakah syaitan kamu itu sudah tidak datang lagi? Gitu. Lihat bahasanya subhanallah. Jadi beliau mengatakan apa? Apakah syaitan kamu tidak datang lagi? Siapa yang disebut syaitan? Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril yang selalu datang kepada Nabi SAW membawakan wahyu sehingga Nabi menyampaikan wahyu tersebut itu enggak datang-datang. Makanya kata Nabi SAW, Jibril itu tertahan tidak datang menjumpai Nabi SAW. Allah takdirkan tidak datang kepada Nabi SAW. Lalu Mama Julid ini ngomong, apakah syaitan kamu tidak datang-datang lagi? Di riwayat yang lain, si Ummu Jamil ini mengatakan kepada Nabi apa? La arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Wahai Muhammad, aku harap syaitan kamu sudah pergi meninggalkan kamu. Sudah tidak mau ketemu kamu lagi. Baru turunlah surat Ad-Duha. Jadi Ummu Jamil ini ngejulit. Subhanallah, Ummu Jamil itu tantenya Nabi SAW. Tantenya Nabi SAW. Bayangkan, saudaranya. Ternyata memang yang kadangkala julid sama kita itu dekat hubungannya dengan kita. Saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita. Kadangkala julid juga seperti itu. Betul atau betul? Pasti. Dan memang rata-rata yang julid itu, kalau tidak tante ya tante kan gitu. Kalau tidak tante ya tante kan gitu. Memang kadang-kadang begitu, itulah tabiat manusia dalam kehidupan. Dan memang Nabi pernah dijulitin oleh tantenya sendiri. Dikatakan, wahai Muhammad rasain, kamu sekarang ditinggalkan oleh Tuhan kamu, gak turun lagi wahyu kepada kamu. Kamu sudah gak disamperin sama Jibril, Allah murka sama kamu. Lihat. Dan Nabi SAW kepikiran sama perkataan tersebut. Dikarenakan memang sudah berapa hari Jibril gak turun mengantarkan ayat kepada beliau. Kemana Jibril biasanya turun memberikan ayat, ada ayat yang diterima, bisa dibacakan, bisa disampaikan. Kemana sudah 2-3 hari ini tidak datang. Lalu Allah SWT turunkan surat yang indah ini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qalab. Wadduha, demi waktu duha, demi waktu malam yang sunyi. Sesungguhnya Tuhanmu itu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah tidak meninggalkanmu. Allah tidak pernah murka kepadamu. Ini ayat yang indah Allah turunkan. Jadi di antara sababun nuzul adalah kisahnya Ummu Jamil yang julid kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah bagaimana gambaran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di antara figur yang julid kepada Nabi SAW. Dan memang setiap hari kita akan dijuliti oleh siapapun itu. Karena memang kehidupan ini isinya hanya antara ujian yang berjilid-jilid dan ucapan yang berjulid-julid. Itu kuat saya. Jadi saya nggak bisa ulang, minta ulang lagi, nggak bisa. Emang saya DVD. Saya aja udah lupa saya ngomong apa barusan. Jadi intinya kita itu hanya akan melewati episode ujian yang berjilid-jilid dan ucapan yang berjulid-julid. Itu gambaran yang memang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bahas surat Ad-Duha sekarang. Tadi sababun nuzulnya sudah saya sampaikan. Sekarang kita bahas satu persatu surat Ad-Duha di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Wad-duha", demi waktu duha. Para ulama tafsir berbeda pendapat di ayat ini. Ada yang bisa bantu hapusin? Enggak ada. Oh, baik. Kita penuhi kertas ini.
Nanti dilelang aja kertas saya. Kita akan bahas surat Ad-Duha. Ad-Duha ayat pertamanya adalah bunyinya wad-duha, demi waktu duha. Dan di dalam ayat ini para ulama berbeda pendapat dalam dua hal. Pertama, waktu duha atau juga maknanya kata siang. Kadangkala duha itu siang lawannya malam. Ini syaitan bantuin saya bagaimana nih? Mana ini? Oke. Baik. Jadi kadang-kadang duha itu sebagai pengganti kata siang. Seringkali Allah SWT sebutkan penggantinya malam itu dengan kata duha. Contohnya di surat Al-A'raf, Allah berfirman, kalau nggak salah di ayat 96, 97, 98, Allah SWT berfirman, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Padahal sebelumnya Allah bilang afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Jadi Allah bilang malam dengan ungkapan bayat, sedangkan siang dengan ungkapan duha. Jadi semua waktu siang disebut duha, malam di ayat ini disebut bayat atau lail. Sehingga kadangkala duha itu mewakili kata siang, lawannya apa? Malam. Berarti lawannya malam. Dalilnya juga ada di surat Al-Duha, makanya wad-duha berikutnya apa? Wal lail. Makanya waktu duha itu kontras atau antonimnya kata lail berikutnya. Jadi demi waktu siang dan demi waktu malam. Itu soal waktu. Tapi yang paling dekat pendapatnya adalah Allah bersumpah dengan waktu duha secara khusus. Lihat teman-teman, di dalam Al-Quran Allah banyak sekali bersumpah dengan waktu. Wal asr, itu waktu asar. Wal lail, waktu malam. Wan nahar, waktu siang. Wal duha, waktu duha. Allah banyak bersumpah dengan waktu. Kenapa? Kata para ulama, menandakan keagungan, keistimewaan waktu di sisi Allah. Jadi waktu itu spesial. Makanya Allah bersumpah dengan waktu. Al-waktu kasayf illam taqta'ka yaqta'ka. Illam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu yang tidak mengatur waktu, menguasai waktu, kamu yang akan dibinasakan oleh waktu. Makanya waktu itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demi waktu duha. Kapan waktu duha? Waktu duha itu adalah awal terbitnya matahari dan ketika sinarnya sudah mulai cerah. Itu waktu duha. Makanya bisa dibilang 15 menit lah ketika matahari sudah mulai kelihatan, berikutnya itulah masuk waktu duha. Maksimalnya kapan duha? Sebelum zuhur, betul. Dan maksimal waktu duha itu kurang lebih 10 menit sebelum zuhur paling telat. Kalau sekarang kehati-hatian 30 menit sebelum zuhur sudah cukup, duha sudah selesai. Walaupun masih boleh 10 menit sebelum datangnya zuhur masih disebut duha. Dan waktu duha ini saking agungnya Allah syariatkan satu sholat bernama sholat duha. Sholat duha ini sampai Nabi SAW sebutnya sebagai sholatul awwabin. Sholat orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita lagi bahas tentang kepulangan kita kepada Allah, maka sholat duha adalah sholat orang-orang yang kembali kepada Allah. Karena ternyata di jam sholat duha ini adalah jam-jam sibuknya kita menjalani urusan dunia. Bahkan di jam-jam duha itu macet-macetnya Jakarta orang mau kerja. Macet-macetnya orang mengantar ke sekolah dan lain-lain. Sibuk, jam padat itu. Harga ojek online lebih mahal kan di jam tersebut. Ya enggak? Saking sibuknya hari itu, saking sibuknya jam tersebut. Tapi ada satu sholat yang dilakukan oleh mereka yang suka kembali kepada Allah. Ingat kepada Allah SWT. Sholat duha berapa rakaat? 10 atau 12? 2, minimal 2. Cuma 2 rakaat minimal. Dan sholat duha ini adalah sholatul awwabin. Sholat orang-orang yang kembali. Sampai kata Nabi SAW, sholatul awwabina hina tarmadu. Ketika sudah mulai panasnya matahari. Ada hadis di mana Nabi SAW menyebutkan apa? Yang disebut waktu duha itu ketika unta yang tadinya duduk jadi bangun gara-gara pasirnya udah panas. Jadi kalau pasir udah kerasa panas, dia akan bangun karena panas duduk di situ. Itu disebut waktu duha. Kurang lebih kalau boleh diangkakan hadis Nabi tadi itu dimulai dari jam 10-an ke atas. Jadi kalau mau sholat duha jam 10 sampai ke atas sudah mulai ada triknya. Tergantung Ustadz, matahari Bekasi atau matahari kalau matahari Bekasi sih ada subuh itu Ustadz. Emang rajin matahari Bekasi kan gitu. Maka sholat duha itu berarti jam 10 sampai menjelang waktu zuhur. Atau kita sempat-sempatnya jam 10:30 sholat duha. Jangan lupa kita lakukan karena sholat duha itu bagian kita kembali kepada Allah yang memperlancar rezeki kita, yang memudahkan urusan kita dari sholat duha. Para ulama lain di antara Imam At-Tabari rahimahullah taala menafsirkan kata wadduha dengan makna yang tersembunyi yang beliau pandang bahwa maknanya adalah wa ibaduhu alladhina ya'budunahu fi waqtid duha.
Allah bersumpah dengan hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah di waktu tersebut. Jadi Allah bersumpah dengan orang-orang yang lagi sholat duha. Saking keutamaannya, dia ingat sholat duha itu, dia kerjakan sholat duha meskipun 2 rakaat, maka Allah bersumpah memuliakan mereka. Ini juga ada kaitannya dengan Nabi SAW. Demi Nabi SAW yang tidak pernah meninggalkan sholat duha. Ada juga makna lain. Kenapa Allah bersumpah dengan kata duha? Karena setelah kelam dan gelapnya malam, itu Allah tampilkan terbitnya matahari yang indah. Wahai Muhammad, kata-kata itu mungkin menjadi sesuatu yang kelam bagi kamu, maka kita terbitkan duha agar engkau bisa kembali lagi ceria. Setelah kesedihanmu yang panjang, maka ada waktu duha yang menjadi sumber kebahagiaanmu. Maka itu diantara waktu definisi waktu duha. Wallaili idza saja. Dan demi waktu malam yang gelap gulita, yang sunyi. Idza saja. Pertanyaan saya, jam berapa malam sunyi bagi kota Jakarta? Ini no sleep city, Ustadz. Ini kota yang tidak pernah tidur, dia selalu aktif. Oke, sebutlah yang paling gelap, langit sudah gelap gulita, udah gak kelihatan lagi bintang, udah gelap, itu sebutlah jam 12 ke atas kan gitu ya. Sebutlah jam 12 ke atas. Maka Allah bersumpah dengan waktu duha yang indah, dengan waktu malam yang gelap, gulita dan sunyi. Tujuannya apa? Dengan kedua keadaan ini, aku bersumpah wahai Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak pernah meninggalkanmu, aku masih di sini. Tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah murka kepadamu sebagaimana yang disampaikan oleh emak-emak tadi. Aku tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh emak-emak tadi wahai Muhammad. Masih di sini, menantimu, mencintaimu dan tidak pernah meninggalkanmu, apalagi murka kepadamu. Nanti kita lihat kenapa ayat ini bisa bermakna cinta. Karena Allah SWT menyebutkan aku tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah murka kepadamu wahai Muhammad. Maka Allah bersumpah dengan duha dan waktu malam untuk menyampaikan pesan ayat 3 ini. Subhanallah teman-teman. Yang ngomong tadi siapa yang ngatain Nabi? Ummu Jamil. Yang ngomong Ummu Jamil, yang bantah Allah langsung. Kebayang gak? Yang ngatain manusia, yang balas ucapannya adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Itu menandakan bahwasanya Nabi tidak merespon omongannya si Ummu Jamil. Diam aja Nabi. Nabi enggak respon, Nabi sabar, Nabi tenang. Tapi yang justru murka kepada Ummu Jamil adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, surat Ad-Duha dalam satu waktu yang sama, surat penghibur Nabi dan ancaman buat Ummu Jamil. Ancaman buat manusia ini dalam satu waktu yang sama. Karena dia mencela Nabi SAW. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Teman-teman, sebagaimana tadi tafsiran wadduha adalah hamba-hamba yang sholat di waktu tersebut. Maka walail, yaitu juga demi hamba-hamba yang suka ibadah sholat di jam tersebut. Makanya siangnya dia sholat duha, malamnya dia sholat tahajud, qiyamul lail. Itulah ciri-ciri hamba yang saleh. Siangnya dia sholat duha, malamnya qiyamul. Kata para ulama, kalau malam tidak sempat qiyamul lail, maka jangan tinggalkan sholat duha. Kalau malamnya nggak bisa qiyamul lail, jangan tinggalkan sholat duha. Karena dua ini adalah amal-amal soleh sunnah yang bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Di waktu-waktu tersebut, itu ada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang spesial. Nah, kita katakan tadi ayat 3, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka wa ma qala. Lihat, ma wadda'aka itu artinya Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Ma tarakaka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Makanya di sababun nuzul kita sebutkan bahwasanya si Ummu Jamil ini ngomongnya apa? Allah ninggalin kamu. Ayat ini Allah bantah. Allah tidak pernah meninggalkan kamu wahai Muhammad. Wa ma qala. Kata para ulama tafsir dalam bahasa Arab, kalau teman-teman belajar bahasa Arab, harusnya kata kamu ini diulang 2 kali di lafaz ini. Karena kan kalau ngomong misalnya Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu, harus ada mu-nya lagi. Berarti ada lafaz ka harusnya di sini di firman Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Harus ada ka-nya. Kenapa Allah hapus? Ini bukan tanpa sebab. Kenapa tidak disebutkan ka-nya di sini? Supaya memastikan Allah tuh enggak pernah benci. Makanya enggak disebutkan kepada kamu. Untuk apa kita sebut kamunya? Kan Allah enggak pernah benci. Enggak usah kita taruh mu di sini. Allah enggak pernah benci kepadamu wahai Muhammad. Kalau meninggalkannya boleh tuduhan kan gitu ya. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak pernah murka kepada siapa? Mu, tapi tidak disebutkan oleh Allah SWT sebagai bentuk menghargai Nabi SAW. Itu pertanda Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi SAW. Sekarang kalau lagi ada masalah,
Coba baca ayat ini. Ketika kita sedang merasa sendirian dalam hidup, coba baca ayat ini. Kata K, coba POV-nya ke kita. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu dan Allah tidak pernah murka kepadamu. Maka jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah yang jauh padahal kita yang menjauh. Mengatakan Allah yang tidak dekat padahal kita yang tidak mau dekat. Selama ini Allah Subhanahu wa taala dekat dari kita, cuma kita yang memang tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata qala di sini artinya murka, dan Allah tidak pernah murka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang bacanya salah di ayat qala ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala itu salah. Padahal kosakatanya harusnya qala kan gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau qala artinya beda lagi. Lihat Quran betapa indahnya lafaz Al-Qur'anul Karim. Allah pilih supaya bisa menjadi pelajaran-pelajaran penting dalam kita. Bahkan tentang kaf yang tidak disebutkan berulang itu menandakan betapa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita katakan aku mencintaimu dan aku tidak pernah membenci. Kita tidak kasih kata mu di situ. Itu menandakan aku tidak akan pernah membenci dirimu. Nah, pakai ini rayuan ini wahai bapak-bapak, pulang coba ngomong kayak gitu. Aku mencintaimu dan tidak pernah membenci. Nah, enggak ada munya itu. Tapi kalau suaminya bilang, aku mencintaimu dan tidak pernah membencimu, ada kemungkinan benci. Kenapa begitu Ustaz? Betul. Karena memang kata mu di situ memberikan kemungkinan akan ada kebencian kepadamu. Tapi dengan menghilangkan katamu itu menandakan akan selalu cinta dan tidak akan pernah benci. Itu Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Duha. Ayat berikutnya apa? Lupa tuh. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat berikutnya? Gitu. Minimal kalau ditanya hafalannya berapa juz? Alhamdulillah. Hafalan berapa juz? Alhamdulillah. Berapa juz? Alhamdulillah. Wadduha wal laili idza saja mah hafal kan gitu. Minimal surat Ad-Duha hafal. Baik. Ayat berikutnya walal akhiratu khairun laka minal ula. Banyak orang salah kaprah menerjemahkan ayat ini. Banyak orang menerjemahkannya adalah dan akhirat lebih baik dan lebih utama bagimu. Padahal maknanya bukan begitu. Walal akhirah maksudnya dan akhir itu jauh lebih baik daripada awalnya wahai Muhammad. Nabi pengen bilang bahwa segala sesuatu akhir dalam hidupmu akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Contoh misalnya Nabi dulunya begini, sekarang begini, berarti sekarang jauh lebih baik daripada dulunya. Nanti Nabi pindah ke keadaan yang lain, keadaan ini lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Itu yang akan disebut di ayat berikutnya. Lebih relate sama ayat berikutnya. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhahlan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Lihat, sekarang lebih baik daripada dulu. Sekarang lebih baik daripada dulu. Itu maknanya. Berarti Nabi SAW dijamin akan selalu lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Nanti di akhirat keadaan Nabi hidup jauh lebih baik daripada dunianya. Betul. Karena memang keadaan setelah itu jauh lebih baik buat Nabi SAW. Itu maknanya. Atau kalau misalnya kita mau bawa walal akhirah artinya akhirat lebih baik untukmu juga benar. Karena ada yang menafsirkan demikian. Akhirat lebih baik bagimu wahai Muhammad dan lebih utama. Sebagaimana dijelaskan. Ada hadis dari Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW ketika membacakan ayat ini, beliau mengatakan apa? Ya Allah, aku lebih memilih dirimu. Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, aku lebih memilih berada di sisimu. Ayat ini ditafsirkan, dimaknai bahwa Nabi Muhammad lebih baik bertemu dengan Allah. Sampai perawi hadis ini mengatakan Nabi sudah tidak memilih kita, berarti sudah dekat dengan kepulangan Nabi SAW, dengan kematiannya. Hal ini juga serupa disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Saya Ustaz, nama saya Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi SAW. Nabi SAW meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika berada di pangkuannya, Nabi SAW mengucapkan ummati, ummati, umatku, umatku. Sehingga Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad apa yang nanti akan ia dapatkan di akhirat tentang umatnya akan didapatkan oleh umatnya. Saking sayangnya Nabi SAW. Ketika mati yang diingat adalah umatnya. Mungkin lain kalau kita lagi sakaratul maut. Cicilan mobil, cicilan motor. Yang diingat itu karena itu menjadi hal yang tanggungan yang membebani hidup dan lain-lain. Atau mungkin yang dia ingat yang lainnya. Nabi SAW mengingat umatnya. Dan Nabi sangat sayang kepada kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umatnya lebih sayang sama BTS daripada sama Nabi SAW. Ustadz ini dari tadi ngomongin BTS mulu ya, terserah saya kan gitu. Memang kadang-kadang umatnya lebih kenal kepada BTS dibandingkan pada Nabi SAW.
Ya, mungkin kita nggak pernah hafal siapa nama keluarga Nabi, apa favorit makanan Nabi. Tahu nggak makanan favorit Nabi? Tapi apa makanan favoritnya siapa? Saya nggak tahu. Siapa? Jongkok? Siapa namanya? Jungkook misalnya. Apa makanan favorit dia? Teri kacang apa? Apa? Kita nggak tahu. Nah, kadang-kadang mungkin dia lebih kenal makanan favoritnya apa. Tanggal lahirnya hafal, harinya bidannya tahu. Bidan yang lahirnya tahu. Tapi Nabi nggak pernah mau tahu kita. Nggak pernah mau kepo kita, padahal sangat cinta kepada kita. Kajian tentang sirah Nabi Muhammad SAW gratis, belum tentu penuh jamaahnya. In this economy, konsernya BTS penuh kan? In this economy. Ini yang dikeluh-keluhkan. Berarti mereka lebih mencintai siapa daripada nabinya SAW. Seandainya kajian ini judulnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mungkin pada nggak mau daftar. Karena sebenarnya nggak cinta kepada Nabi SAW. Tapi kalau cintaku untukmu tulus, oh gua banget nih. Ini gua banget. Karena nggak disebut nama Nabi di situ kayak. Padahal kita harusnya bangga menjadi umat yang dicintai oleh Nabi dan kita harus cinta kepada Nabi SAW. Maka singkatnya di ayat ini adalah Allah SWT menyebutkan, wahai Muhammad tenang, kondisi akhir kamu akan jauh lebih baik daripada awal mula kamu. Apa ayat berikutnya? Wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kamu nanti akan diberikan dan kamu akan ridho. Subhanallah, Allah pengen bilang gini, kamu akan diberikan dan kamu akan ridho. Pertanyaan saya, apa yang diberikan? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objeknya. Allah tidak sebutkan objek. Biasanya kan kalau diberikan apa kan gitu ya. Allah memberikanmu apa kan gitu. Baru kamu ridho. Tapi di ayat ini Allah tidak sebut objeknya. Wala saufa yu'tika rabbuka. Apa yang dikasih? Yu'tika rabbuka apa? Apa Allah kasih apa? Enggak disebutin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya Nabi SAW akan selalu ridho atas apa yang Allah kasih. Nabi SAW akan selalu ridho apa yang Allah kasih. Begitu pula orang-orang beriman akan selalu ridho apapun yang Allah kasih. Enggak perlu dikasih tahu objeknya. Kita akan ridho. Kalau Allah yang kasih, saya ridho. Allah kasih, saya terima. Itu namanya ridho. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala sawfa yu'tika rabbuka, apapun itu fatardha, kamu akan ridho. Dan kata para ulama, ayat ini adalah jaminan untuk Nabi SAW bahwa nanti di akhirat Allah akan berikan semua hal, segala sesuatu yang kamu ridhoi selama ini. Yang kamu pengen, yang kamu minta dari dulu, Allah akan berikan nanti di akhirat. Juga dengan makna lain, kita sebagai manusia hanya akan ridho apa yang Allah berikan nanti di surga. Hari ini pasti banyak maunya. Kalau nanti di sana, apapun yang Allah kasih kita ridho. Tapi sekarang di dunia, dikasih aja belum tentu langsung ridho. Kita kadang-kadang dikasih sesuatu belum tentu langsung terima. Ya, kadang-kadang misalnya kajian ini difasilitasi makanan misalnya. Dikasih makanan gratis. Setelah itu teman-teman ngomong, kok menunya begini sih? Tuh dikasih nggak ridho. Gratis, nggak ridho. Tuh satu. Contoh tuh. Tapi nanti di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan apapun makanannya Allah, saya ridho nerimanya. Itu keadaan akhirat. Di dunia pasti dikomplain. Mau dikasih, mau enggak, makanan enak, mau ini, dikomplain mau gimana pun. Pernah ada yang protes misalnya, Dedem, Ustaz, saya kesel kajian kemarin, saya nggak mau ngaji lagi. Kemarin saya nggak dapat donat empoy. Subhanallah. Cuma gara-gara donat empoy aja besoknya nggak mau ngaji lagi. Ini yang baru ngaji kajian milenial pasti nggak kenal kan sama si empoy kan? Nggak kenal. Orang-orang lama pasti yang tahu. Ketika dia nggak dapat donat empoy, bulan depan nggak mau kajian lagi. Subhanallah. Atau misalnya biasanya dia dapat makanan, dia dapat makan setiap hari, setiap kajian dia dapat. Tapi ketika nggak dapat, bulan depan nggak mau datang lagi. Dia bilang, apaan sih kajian nggak ada makanannya? Dikira walimah acara ini. Acara ini bukan walimah. Ini kajian. Orang ngaji pulang bawa ilmu. Bukan hanya soal perut yang kenyang atau ngantongin donat ke dalam kantong. Bukan itu masalahnya. Ya. Maka dalam masalah seperti ini ngaji itu dapat ilmu. Gimana caranya biar ridho Ustaz? Kita tahu wala saufa yu'tika, Allah kasih ini kita ridho. Ini rezeki saya hari ini selesai. Misalnya para istri di sini, 1 bulan dikasih uang suami 200 juta. Subhanallah. Nikmat jamaah. Ada istri bulanan dari suami 200 juta kan gitu ya. Anduk basah di kasur yang saya marahin anduknya kan gitu. Anduk basah di kasur, saya nggak marah sama suami saya, tenang saya nggak apa-apa, saya marahin anduknya, anduk yang salah.
200 juta jemaah. Apakah harus 200 juta baru ridho? Ternyata yang dapat 200 juta belum tentu ridho. Begitu manusia, inilah dunia. Dikasih berapapun kita tidak akan ridho selama kita ucapkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ini kalau misalnya dikasih sama suaminya nafkah setiap bulan, katakan alhamdulillah ini rezeki saya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya terima, tapi jangan gocap-gocap gini apa masa sebulan. Sebulan dikasih gocap doang ini kan gitu. Bisa diterima, ini dari Allah, saya terima alhamdulillah. Semoga rezeki kamu lancar, kamu sehat selalu dan mudah-mudahan masih panjang umurnya. Kan gitu, doakan. Namanya kita bersyukur dan ridho atas segala pemberiannya. Istri yang beginilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut istri yang diridhoi oleh suaminya sebab dia ridho apapun yang diberikan oleh suaminya. Maka surga itu tempat orang-orang yang meridhoi apa-apa yang didapatkan olehnya. Jelas di sini? Tidak mesti harus 200 juta, enggak mesti. 200 ribu juga telan lah. Ya mati saja, ya, syukuri, ridhoi saja. Syukuri atau syukurin terserah. Ya, yang pasti terima kita ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ayat berikutnya apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, bukankah kamu dijumpai oleh Allah dalam keadaan yatim, lalu Allah yang jaga engkau, wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, gak ada ayahnya. Tapi Allah SWT jamin kehidupannya. Hidup bersama ibunya, lalu ibunya wafat, hidup bersama kakeknya, lalu bersama pamannya. Lalu Allah terus yang jaga, Allah yang jaga semuanya. Fa'awa wahai Muhammad, kamu mungkin dulu itu yatim tapi Allah yang jaga. Memang tidak mendapatkan nafkah dari ayahmu, tapi Allah yang memberikan jaminan untuk hidupmu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan engkau juga dijumpai dalam keadaan tidak mengetahui apapun, wahai Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Kata dhallan di situ teman-teman sekalian, artinya Nabi Muhammad tidak mengetahui tentang apapun sebelumnya sampai Allah yang ajarkan. Bukan sesat. Jangan terjemahkan kata dhallan di situ Nabi dulu pernah sesat, Allah yang kasih hidayah. Itu tafsiran siapa? Itu tidak pernah ada yang menafsirkan demikian. Maka wa wajadaka dhallan maksudnya Nabi dahulunya tidak mengerti, tidak tahu. Allah kasih hidayah baru Nabi tahu. Quran Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah ajarkan baru Nabi ngerti. Iman Allah Subhanahu wa taala yang ajarkan baru Nabi paham. Walaupun para ulama ada yang menafsirkan ayat ini dengan dulu Muhammad pernah tersesat di jalan kota Makkah, lalu Allah yang kasih tahu jalan pulangnya dengan benar sampai di rumahnya. Ini tafsiran. Tentunya kita bisa ambil juga bahwa Nabi SAW pernah tidak mengetahui sesuatu, yang ngasih hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Yang pertama, hidayah taufik. Hidayah taufik. Itu yang disebut dengan hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah taufik namanya. Allah kasih taufik. Tidak ada yang bisa ngasih hidayah yang pertama ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, kata Allah. Muhammad, engkau tidak bisa kasih hidayah kepada siapapun, tapi Allah mampu memberikannya. Makanya Nabi Muhammad tidak bisa menjamin pamannya Abu Thalib meninggal dalam keadaan beriman, karena hidayah itu di tangan Allah. Tapi ada hidayah nomor dua, yaitu hidayah irsyad atau bimbingan. Yang kedua adalah hidayah bimbingan. Jadi kita ngaji di sini itu nyari hidayah sebenarnya. Cari cara agar kita berada di jalan yang benar. Itu ngaji. Ada bimbingan yang didapatkan, kita dapat ilmu. Itu adalah hidayah yang bisa membawa kita terus berjalan di atas kebenaran. Itu hidayah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Wahai Muhammad, kamu dulu juga enggak punya apa-apa, fa'aghna, lalu kami yang cukupkan. Allah yang cukupkan hidup kamu. Para ulama detail membahasnya. Wahai Muhammad, dulu mungkin kamu hanya karyawan. Ternyata kamu nikah sama Khadijah, jadi suaminya bos. Nikah sama Khadijah, jadi suami bos. Tadinya karyawannya, nikah sama bos, jadi suaminya bos. Lihat bagaimana Allah pindahkan itu. Tadinya kamu tidak punya apa-apa, Allah mampukan. Lalu berikutnya, tadinya kamu gak punya apa-apa, Allah kasih rezeki. Begitu gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sebenarnya kamu itu dulu begini, sekarang Allah buat kamu begini gitu. Ini gambaran bagaimana kita diajak mundur alurnya. Bahwasanya Nabi Muhammad dulunya begitu, hari ini jadi begini. Itulah, kita juga dulu kayak gini, sekarang begini, kan gitu. Beda kita keadaannya. Dulu mungkin yang perempuan ngerasa saya dulu nggak pakai hijab. Sekarang saya belajar pakai hijab, meskipun masih cuma nyangkut saja. Walaupun nanti diupdate, sudah mulai ditutup, sudah mulai diikat, sudah mulai diikat, sudah mulai keatasin. Sudah mulai pakai bros di sini, bros di sini, bros di sini, bros.
Sudah rame gitu. Sampai akhirnya dia tahu bahwasanya kayaknya gak gini nutup aurat, ditutup auratnya secara sempurna. Itu perjalanan hidup. Dulunya kita begini jadi begitu, itu perjalanan hidup. Dan itu terjadi di hidup Nabi SAW. Wajadaka ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala, wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Jadi ayat ini, ayat 9, 10, 11 itu adalah jawaban dari apa yang Allah sebutkan di ayat 6, 7, 8. Ayat 6 Allah bilang wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa, kamu kan dulunya yatim, fa'awa, makanya di ayat ini fa'ammal yatima fala taqhar. Jadi pasangan ayat 6 adalah ayat 9. Lihat, 6 ketemu 9, 7 ketemu 10, ya, 8 ketemu 11. Lihat bagaimana ayat Al-Quran saling berkaitan. Dan di dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, dalam retorika bahasa Arab ini disebut sebagai al-muqabalah, bertemunya dua kalimat yang saling berkaitan. Makanya ini bertemu ayat 6, ketemunya di ayat 9. Alam yajidka yatiman fa'awa, fa'ammal yatima fala taqhar. Muhammad, kamu dulu pernah yatim dan Allah yang jaga hidup kamu. Maka jangan sampai kamu membiarkan anak yatim, gitu bahasanya. Dulu kamu pernah yatim, kamu pernah gak punya apa-apa, maka sekarang kalau melihat anak yatim, lakukan seperti Allah SWT melakukannya dulu kepadamu. Bahasa gampangnya, kalau dulu kita pernah dibantu, maka hari ini kita harus membantu. Yang berikutnya ayat 7, sama, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Makanya di sini apa? Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Sa'il itu artinya minta atau nanya. Muhammad, kalau ada orang yang minta sesuatu kepada kamu atau bertanya sesuatu kepadamu, jangan hardik dia, jangan katain dia. Karena dulu kamu juga pernah gak tahu apa-apa. Dan Allah yang ajarkan itu kepadamu. Jadi kalau ada hari ini yang memang bertanya kepadamu, jangan hardik dia, dulu juga kamu gitu. Sekarang misalnya ibunya minta tolong, nak ini cara login TikTok gimana sih? Misalnya, ini gimana ya caranya? Ibu pengen tahu ini loginnya gimana, kok dari tadi ibu masuk gak bisa-bisa. Terus misal kita ngomong, gaptek nih ibu gitu. Ingat ayat ini, dulu juga kita gak ngerti, Allah yang buat kita ngerti. Maka ketika ada orang yang nanya, kita buat dia ngerti sebagaimana dulu Allah buat kita ngerti. Begitu caranya. Jadi jangan sampai kita itu mengatakan, lo gitu aja gak ngerti misalnya. Padahal kita juga dulu gak ngerti. Padahal kita juga dulunya gak bisa apa-apa. Tapi ketika kita ngajar kok kita angkuh dan sombong gitu. Ya, makanya kita, contoh misalnya hari ini, sesi tanya jawab nanti, ada yang nanya, ternyata pertanyaan itu sudah saya jelaskan di pertemuan lalu. Saya jangan langsung marah, boleh jadi dia tidak hadir di pertemuan lalu. Karena memang posisinya dia gak tahu. Nah itu biasa, memang Allah SWT tegur kita. Kalau soal masalah seperti ini, ingat kamu dulunya begitu. Jangan sampai kamu lupa daratan sehingga kamu bersikap seenaknya. Kamu dulu ngemis-ngemis suara, ketika sudah dapat suara kok kita yang jadi ngemis-ngemis kepadamu kan gitu. Ya. Siapa tuh ya gitu kan. Kamu dulu ngemis-ngemis suara, ketika dapat suara kita yang jadi ngemis-ngemis kepadamu. Kok bisa begitu? Katakan ini, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Baca sampai selesai surat Ad-Duha. Ini dalil supaya sadar. Ya, Ustadz itu tugasnya bukan menjilat pemerintah, tapi menegurnya. Kita bagaimana caranya mengarahkan kepada jalan yang benar. Pun begitu teman-teman di sini. Tugas kita itu harus mendoakan yang terbaik sekaligus mengajarkan yang baik. Ya, bukan malah menunjukkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sejalan dengan Islam. Begitu gambaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, berarti pasangannya apa? Wajadaka ilam fa'aghna. Kamu kan dulu tuh gak punya apa-apa ya Muhammad, sekarang kamu jadi punya, kamu jadi bisa, kamu punya harta dan lain-lain. Maka dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, kamu sampaikan sebagai bentuk syukur. Nah ini ada istilah namanya tahadduts bin ni'mah. Apa tahadduts bin ni'mah? Mengucapkan nikmat. Teman-teman, mengucapkan nikmat beda dengan riya. Mengucapkan nikmat beda sama riya. Kalau mengucapkan nikmat itu menyampaikan bahwa Allah memberikan saya nikmat. Kalau riya mengumbar kenikmatan yang Allah berikan kepada dia di hadapan manusia dengan tujuan ingin dipuji. Contoh, Tahadduts bin Ni'mah mengatakan, ya alhamdulillah, harusnya saya berangkat haji tahun 2030, tiba-tiba nggak tahu kenapa dapat panggilan tahun 2026 ini saya berangkat. Itu tahadduts bin Ni'mah. Kalau riya, dia mengatakan, alhamdulillah, saya baru pulang haji nih. Mulai sekarang panggil saya Bu Haji Fulana. Bu Haja Fulana. Ini riya namanya. Mulai sekarang kalau ada yang manggil saya nggak pakai hajahnya, saya nggak nengok. Ada hajah saya nengok, nggak ada hajah saya nggak nengok. Ya. Memang dalam masalah seperti ini banyak orang begitu kan.
Misalnya dia pulang harus dengan gelarnya dan seterusnya, itu banyak. Itu bukan tahadus bin ni'mah namanya, itu riya. Tahadus bin ni'mah itu diantara perbedaannya adalah kita menyampaikan kenikmatan yang Allah kasih, bukan dalam rangka mencari pujian manusia. Contoh, cara agar kita nggak jatuh ke riya nih, tapi kita tahadus bin ni'mah, ini trik nih, lihat. Misalnya kita tilawah Al-Quran, hari ini dapat 1 juz, faham? Dapat satu juz. Terus kita bilang, alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih sempatkan saya buat baca Quran meskipun 1 halaman. Padahal tadi bacanya berapa? 1 juz. Tapi dia ngomongnya apa? Meskipun 1 halaman. Dia menyampaikan nikmat yang Allah kasih dalam satu waktu yang sama, dia menghindari riya. Kalau kita kan beda, baca sehalaman ngomongnya sejuz. Kebalikannya. Alhamdulillah hari ini Allah kasih saya waktu buat baca Quran sejuz. Padahal 5 ayat bikin story kan gitu. Atau misalnya alhamdulillah biasanya story-story itu charger my soul. Recharging my soul, misalnya antum bikin story-story kajian. Emang anak nggak tahu antum bikin kajian-kajian begitu, bikin story-story begitu ya? Anak-anak kajian sekarang kajiannya bentar, habis itu tidur, terus bikin story. Alhamdulillah hari ini bisa ngaji, padahal dia tidur, catatannya nggak ada, pulang nggak bawa ilmu, cuma bikin story. Ini sama nih, bukan tahadus bin ni'mah, ini hanya riya. Kecuali dia nyatet full dari awal sampai akhir, dia dengerin, pas ditanya ngerti. Dia bikin story cuma fotonya doang, itu wajar. Karena itu bukan menampakkan dia sudah ibadah. Kadang-kadang ada orang, alhamdulillah hari ini saya lagi ruku nih qiyamul lail. Ruku jamaah, ruku. Dia bikin story. Atau misalnya ada temannya ngechat, bentar-bentar nih tasbih ngelilit bentar. Saya taruh dulu tasbihnya. Maaf ya saya baru baca komentar karena saya tadi habis baca Quran misalnya gitu. Maaf saya baru komentar, ini lagi rakaat kedua nih bentar balas dulu. Dan itu kejadian orang zaman sekarang. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Bukankah banyak orang yang bikin story pas lagi tawaf? Lagi tawaf di depan Ka'bah, dia bikin story. Sambil begini tangannya, dia muter begini. Dan itu terjadi. Dan itu orang zaman sekarang bangga dengan hal tersebut. Padahal nggak usah, ngapain? Ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebut tahadus bin ni'mah, jangan bersembunyi di balik tahadus bin ni'mah padahal dia riya. Nggak boleh. Karena dia harusnya bisa menutup itu. Maka tipsnya tadi, kalau mau menyampaikan sesuatu tentang tahadus bin ni'mah, berikan yang lebih sedikit daripada yang sebenarnya kita lakukan. Misalnya kita tadi baca Quran 1 juz, yang ngomongnya alhamdulillah 1 ayat juga Allah kasih waktu buat baca Quran gitu. Itu baru jelas. Ya, dia tidak menyombongkan dan tidak riya. Nah, ala kulli hal dari ayat 1 sampai terakhir surat Ad-Duha itu membahas tentang kenikmatan yang zahir yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ingatlah ketika kita sedang dilema antara 2 pilihan, dilema antara 2 takdir, kita lagi bingung harus kemana, maka katakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala selalu menanti kita dan kita harus kembali pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejatinya semua masalah kalau kita mendekat kepada Allah menjadi ringan. Dan menjauh dari Allah adalah cara terbaik hidup untuk sengsara. Menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah cara terbaik untuk membuat hidup kita sengsara dan hancur. Itu adalah menjauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka teman-teman sekalian, semoga kajian hari ini membuat kita sadar bahwa dalam keadaan apapun, tugas kita adalah kembali pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah nggak usah banyak protes, nyalahin siapapun. Salahin diri kita yang mungkin banyak dosanya. Teman-teman, emang teman-teman pikir itu ekonomi susah itu cuma gara-gara satu pihak? Itu gara-gara kita banyak dosanya. Dengerin hadis ini. Kalau ini baru boleh didengerin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang innal abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba itu terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukan. Dia terhalang dari rezeki karena dosa yang dia kerjakan. Jadi jangan nyalain orang mulu. Kita ngata-ngatain orang, demo, marah-marah dan lain-lain. Padahal dia nggak tahu sebab dosa dia juga dia nggak dapat rezeki itu. Sebab dosa dia jauh dari Allah SWT, nggak mau baca Quran. Akhirnya dia mendapatkan kehidupan itu. Jadi jangan suka nyalain orang lain. Hari-hari ini yang harus kita lakukan adalah muhasabah dan berdoa. Muhasabah atas segala doa kita, muhasabah atas segala dosa kita, lalu berdoa atas apa yang sedang kita harapkan kepada Allah SWT. Itu yang dikejar. Jelas insya Allah. Dan itu hari ini surat cinta series kita membahas tentang surat Ad-Duha. Jadi kajian kita itu sebenarnya kajian Quran, bukan kajian cinta-cintaan. Karena memang kita membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan itu pahalanya besar. Bahas ayat-ayat Allah itu beda dengan membahas yang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini yang kita sedang lakukan di majelis ini. Sekarang sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang mau bertanya dipersilakan. Kalau tidak maka saya akan bertanya. Nah.
Baik, untuk sesi tanya jawab akan diberikan untuk, maaf Ustaz saya naik dari sini. Untuk 3 orang penanya. Sebentar, boleh diturunkan dulu tangannya. Oke, 3 aja ya. 1, 2, 3. 1, 2. Boleh turun yang udah 2. Sekali lagi 1 orang lagi boleh turunin tangannya. 1, 2, 3. Oke, yang di belakang yang pakai nikop. Baik. Panitia atau Mas Alif boleh dibantu? Dari Ikhwan dulu mungkin. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Ustadz, izin bertanya tadi terkait lebih spesifiknya terkait ad-duha yang ayat 8 Ustadz. Wajadaka a'ilan fa'aghna. Nah, yang di izin Ustadz, kami terutama saya pribadi agak penasaran dan sebenarnya kepo terkait ayat tersebut Ustadz, karena kan kalau ailangnya kan secara bahasa kan fakir Ustadz, kemudian diberikan Allah kecukupan, fa'aghnanya kecukupan. Nah, eh, boleh diberikan penjelasan yang lebih detail Ustadz, kecukupan yang dimaksud Allah Ta'ala di sini untuk Nabi Muhammad adalah kecukupan seperti apa? Karena kan juga para mufasir berbeda pendapat, ada yang bilang terkait ghanimah atau harta rampasan perang, atau dari harta dari Khadijah radhiyallahu an. Jadi itu yang kami pertanyakan, dan apakah dapat hikmah tersebut, ayat tersebut dapat diterapkan pada kita sendiri, itu sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala menjumpai dirimu dalam keadaan a'ilan fa'aghna. Dalam keadaan a'il. A'il itu tidak sama dengan fakir. A'il itu mungkin bisa dibilang sinonimnya fakir, tapi tidak sama dengan fakir. A'il itu susah hidupnya. Makanya di antara a'il itu adalah kesusahan hidup. Dan kesusahan hidup faktor bukan hanya ekonomi. Susahnya hati, gelisah, sedih dan lain itu bagian dari a'il dalam hidup kita. Jadi kita ini sebenarnya a'ilan kalau dalam keadaan mungkin resah, gelisah dan lain. Tidak mesti hanya urusan dompet, mungkin urusan hati dan lain-lain juga. Makanya Allah bilang fa'aghna, Allah yang cukupkan untukmu. Makanya Nabi SAW hadis mengatakan apa? Ya, sungguhnya ghina itu bukan ghina harta, tapi ghina nafs, kekayaan jiwa. Maka ayat ini boleh jadi kita lihat, kan Nabi SAW Allah mampukan, tapi kok hidupnya nggak kaya sebenarnya. Nabi tidak pernah menunjukkan kekayaannya, bahkan Nabi selalu memperlihatkan kehidupan yang sederhana, tidur juga tidak seperti tidurnya kita di atas kasur yang mewah. Kenapa? Makna fa'aghna ini apa? Allah cukupkan hati Nabi SAW sehingga semua yang Nabi hadapi terasa nikmat. Ini ada kaitannya dengan surat Al-Insyirah, di mana Nabi Allah lapangkan dadanya, sebagaimana tadi Allah cukupkan di dalam hatinya, Allah juga lapangkan dadanya. Dua nikmat ini. Fa'aghna di sini artinya apa? Ghinan nafs. Allah berikan kekayaan hati. Mana yang lebih baik? Kaya hati atau kaya dompet? Salah nanyanya saya. Udah pasti kaya dompet kan gitu. Kita manusia akhir zaman. Jadi kalau misalnya Nabi SAW diminta lebih baik kaya di mana? Kaya di dunia, kaya dengan harta atau kaya hati? Nabi SAW selalu meminta kebersihan hati, kekayaan hati, ghina nafs, bagaimana kecukupan dalam hatinya. Maka sebenarnya ada satu kecukupan yang sering kita lupakan, yaitu Allah buat hati kita merasa cukup dan siap menghadapi masalah. Itu bagian dari fa'aghna. Jadi ketika Allah jumpai kita dalam keadaan sedih, lalu tiba-tiba kita bisa senang dan tenang, itu cara Allah. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu mungkin saat itu sedih, ternyata kamu bisa bahagia, itu Allah yang kasih. Ini contoh simpel teman-teman sekalian. Kadangkala bahagia kita simpel gitu. Contoh misalnya kita lagi pusing banyak masalah gitu. Tiba-tiba teman kita jalan kesandung di depan. Dak jatuh misalnya. Dan itu lucu, kita ketawa. Tadinya lagi sedih banget, tiba-tiba jadi ketawa. Lihat, sesimpel itu tiba-tiba hati kita bisa tenang ketika kita lagi banyak masalah. Sebentar kita bisa tenang dan bisa tersenyum, bisa tertawa gara-gara hal tersebut. Itu cuma itu. Padahal kita tahu bahwasanya kita lagi sedih. Begitu cara Allah. Sesimpel apapun kecukupan hati di dalam hati kita, itu bagian dari cara Allah membuat kita kaya. Maka yang lebih baik daripada kaya harta adalah kaya hati. Minta kepada Allah SWT kekayaan hati dan kekayaan harta. Kekayaan hati membuat kita merasa kaya di dunia. Kekayaan harta tidak akan pernah membuat kita terasa kaya di dunia. Sebab dunia ini tempatnya apa? Selalu mengeluhkan segala kebutuhan kita. Maka jawaban Anda tadi tentang ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu kepada Nabi, penerapannya Allah Subhanahu wa taala berikan ghinan nafs kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ginal mal, bukan ginal harta, bukan gina kekayaan harta, tapi Allah berikan
ghina an-nafs. Adapun tentang implementasi nikah dengan Khadijah jadi punya harta, implementasi dari ghanimah, dari Baitul Mal dan lain-lain, itu implementasi, contoh-contoh penerapan. Adapun aslinya bukan itu yang Allah berikan. Sekarang ginilah, misalnya Nabi itu dengan menikah dengan Khadijah jadi kaya, padahal sebelumnya mahar kepada Khadijah juga besar. Itu menandakan Nabi bukan tidak punya apa-apa ketika menikah dengan Khadijah. Itu simpelnya di situ. Jadi kalau ada orang misalnya memelintirkan ayat ini, Nabi itu kaya gara-gara nikah sama perempuan kaya. Enggak, Nabi nikah sama Khadijah juga sudah punya harta. Sehingga mahar beliau untuk Khadijah juga besar. Dan itu berarti menandakan bukan berarti Nabi menikah cuma gara-gara pengen kaya, bukan. Tapi Allah berikan kecukupan hati dalam hidupnya. Bagaimana implementasi hidup kita? Berarti kalau Allah tidak buat kita kaya di dompet dan kantong, Allah sedang membuat kita kaya hati. Karena dengan cara itulah kita bersabar. Karena dengan cara itulah kita bersyukur. Justru kita jadi kaya hatinya gara-gara kejadian-kejadian itu semua. Barakallahu fikum. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kajian hari ini. Mau sedikit cerita flashback sebentar tentang kajian milenial. Saya ketemu kajian milenial kurang lebih di awal tahun 2023. Waktu itu saya dan teman saya pulang dari suatu kegiatan, tiba-tiba ada WA masuk pendaftaran kajian milenial. Cuman karena waktu itu teman saya lagi ada tugas ke Subang keluar kota, jadi saya bisa berangkat sendiri ke sini. Alhamdulillah atas izin Allah. Waktu itu yang ngisi itu Ustadz Fatih Karim, dan posisi saya ke kajian milenial itu waktu lagi patah hati Ustadz. Lagi patah hati. Sampai saya juga bertanya waktu itu tentang kepatah hatian saya sama Ustadz Fatih Karim tersebut. Di kajian milenial itu juga saya ketemu dengan teman baru saya di kanan kiri yang waktu itu kita sama-sama baru kajian, baru kenalan, dan beberapa teman lain yang akhirnya kita bikin satu grup di situ, calon istri solehah gitu, yang teman-teman dari kajian di sini gitu, yang isinya itu share-sharean nanti kalau ada kajian milenial itu ada lagi gitu kan, karena kita harus nge-war ini kan regis kan Ustadz gitu di situ. Tapi alhamdulillah satu persatu di calon istri soleh itu udah menikah Ustadz, termasuk saya sekarang alhamdulillah. Nah di tahun 2024 Ustadz juga ada kajian tentang pejuang KUA ya Ustadz waktu itu, 2004-2005 gitu. Di materi itu tentang pejuang KUA, tentang anak-anak milenial yang tentang mau menikah. Di kajian ini juga saya baru tahu kalau Kak Meli itu adalah MC. Waktu itu saya pernah download salah satu reels di IG saya itu tentang viralnya waktu itu Kak Meli lagi lamaran sama calon suaminya gitu ya. Waktu itu Kak Meli menjawab Bismillah dengan ridha Allah gitu, saya menerima calon suami saya gitu ya. Di sini saya mau cerita, maksudnya saya mau berterima kasih kepada kajian milenial gitu ya, dan juga kepada Ibu Jehan, Ibu Happy Jehan, kepada Ustadz yang mengisi sampai Ustadz Vicky yang sekarang juga mengisi gitu. Sekarang di 2025 ini saya ketemu, saya nggak lagi jadi pejuang KUA karena saya ketemu suami saya alhamdulillah, dan saya sekarang hari ini 2026 saya membawa member baru, suami saya sendiri gitu, Masya Allah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat istri soleha, Masya Allah. Mohon doanya Ustadz, walaupun saya sering gak kebagian donat juga, tapi mudah-mudahan tetap istiqomah gitu ya Ustadz. Terima kasih juga Kak Meli, ternyata video itu yang saya simpen itu jadi afirmasi saya, karena waktu saya dilamar juga saya menjawab itu gitu. Bismillah dengan izin Allah saya menerima lamarannya itu suami saya gitu kan. Saya nggak tahu kalau ternyata itu adalah Kak Meli yang saya download videonya gitu. Terima kasih Ustadz Vicky, terima kasih kajian milenial, terima kasih Kak Meli, terima kasih Bu Happy Jehan dan semua sponsornya gitu. Semoga kajian milenial ini tetap terus berlangsung, dari menemani saya dari proses patah hati, penyembuhan, sampai akhirnya saya juga bisa ketemu calon suami saya, dan saya ajak ke sini di kajian kali ini. Masya Allah.
Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum Ntar warahmatullahi Yang lainnya ngomong apa? wabarakatuh. When ya gitu. Oh iya, mau ini aja Ustadz, ternyata di kanan kiri itu pengaruh banget ya. Jadi kalau waktu itu saya posisi ini sendiri, lagi sering sedih, sering nangis gitu, nggak punya teman, ternyata kanan kiri saya itu nyapa, bahkan kita bisa sampai punya grup itu. Jadi yang lagi bengong atau lagi itu disapa aja gitu kanan kirinya, kali aja dia malah lagi punya masalah gitu Ustadz. Terima kasih. Makanya Assalamualaikum kanannya sekarang proyektor Mbak ya. Proyektor. Karena udah dapat. Maka kanannya proyektor nggak ada masalah. Iya. Baik, Semoga Masya teman-teman Allah. yang kesini semoga istiqomah untuk tetap ikut kajian di sini dan di Amin, tempat amin. yang lainnya. Insya Allah. Amin, Amin ya barakallahu rabbal alamin. Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini spesial ya Ustadz ya. Hari ini baru ada pertama kali jamaah yang memberikan testimoni perjalanan. Yap. Masya Allah. Kakak, sorry, namanya siapa? Laila Kak. Kak Laila. Kan kemarin grupnya adalah Calon Istri-istri istri. soleha. calon istri soleha. Berarti abis ini bikin grup adalah istri-istri soleha. Amin. Insya Allah. Masya Allah. Nah, tadi masih ada satu penanya lagi yang belum menyampaikan pertanyaannya. Boleh dibantu? Yang belakang pakai mic. Dua-duanya boleh kalau pendek. Oh, boleh. Ustadz ngasih bonus katanya boleh 2. Jadi boleh ada nambah 1 lagi nanti. Jangan-jangan anggota grup istri soleha juga nih yang di belakang nih Mbak. Saya mau ikutan Kak nanti join di grupnya kalau jadi istri-istri soleha ya. Baik, silakan. Oh, ini jangan. Maaf ya, Kak. Iya, malu. Iya. Enggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa hormat saya, izin bertanya. Seringkali saya lembur di kantor, Ustaz. Oh. Tidak mengurangi rasa hormat izin saya, Ustaz, izin bertanya. Seringkali saya lembur di kantor sehingga saya sampai di rumah pada malam hari. Saking lelahnya saya bangun pada jam 7 pagi. Pertanyaan saya, Ustaz, bolehkah saya sholat di jam 7 atau saya sholat duha saja? Oke, saya paham. Sudah. Saya Terima paham. kasih, Ustaz. Tenang, harap tenang. Ini ujian, saya tahu ini ujian. Saya juga sempat ini ujian. Ini saya ingat ayat wajadaka dhallan fahada. Maka saya mencoba mencerna itu dengan baik. Tadi pertanyaan pertamanya adalah saya selalu lembur di kantor setiap hari, sehingga lembur itu yang membuat nggak sempet tidur kan gitu ya, begadang dan lain-lain, sehingga ketika nyampe ke rumah ngantuk, capek, bangun-bangun jam 7. Kira-kira saya jam 7 itu harus sholat subuh atau sholat duha aja gitu ya. Kira-kira sholat subuh saya masih sah atau tidak? Apakah saya harus langsung sholat duha saja? Gitu kan pertanyaannya? Oke, itu taufik dari Allah, saya paham. Nah, jadi kalau kasusnya gara-gara lembur, terus tidurnya jadi kemalaman, terus bangun subuhnya jadi telat, itu semua sebenarnya yang salah bukan lemburnya. Tapi yang salah adalah bosnya nyuruh lembur. Bukan, yang salah adalah dirinya. Sebenarnya yang salah bosnya nyuruh perempuan lembur kan gitu ya. Itu pertama. Atau kalau udah punya suami, yang salah suaminya nyuruh istri kerja malam-malam, itu salah juga gitu. Tapi kalau misalnya di sini kasusnya dia terpaksa lembur karena tuntutan pekerjaan dan lain-lain, oke lah, kita pahami keadaan itu. Dia sampai akhirnya pulangnya larut malam dan tidurnya kurang, bangunnya terlalu pagi bahkan lewat, maka kita katakan harusnya yang disalahkan bukan masalah lemburnya atau meminta uzur atas sholatnya. Yang harus disalahkan adalah diri kita sendiri. Mohon ampun atas kesalahan kita yang menyebabkan mata kita berat untuk melek ketika waktu subuh. Mohon ampun atas dosa-dosa kita yang membuat telinga kita tidak mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kasusnya kalau misalnya bangunnya jam 7, semoga tidak rutin. Kalau misalnya rutin bangun jam 7, maka yang harus dia lakukan adalah sholat qadha subuh. Apa itu sholat qadha subuh? Dia mengganti sholat subuhnya di jam tersebut karena dia telah meninggalkan di jamnya. Itu namanya sholat qadha. Sholat qadha. Karena dia tidak mengerjakan subuh pada waktunya, dia baru bangun jam 7, maka bangun wudu, sholat subuh 2 rakaat. Jelas? Sholat subuh 2 rakaat. Setelah itu Ustadz, karena sudah mepet duha, apakah lanjut duha? Lanjut saja sambil bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh dulu 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, minta jangan sampai kayak gitu lagi.
Habis itu sholat duha, itu juga boleh. Yang nggak boleh adalah jamak sama sholat duha. Dia subuh sama duha di jamak. Ya. Jangan. Kalau misalnya dia belum sholat subuh, sholat. Misal contoh nih, sekarang kan udah masuk asar. Tadi ada yang belum sholat subuh. Misal di antar kita nggak usah ngomong nggak apa-apa, jangan kasih tahu. Misalnya tadi ada yang belum sholat subuh tadi pagi, udah lewat, dia bangunnya lebih parah dari mbaknya. Dia bangun jam 7:15, lebih parah kan? 7:15 dia bangunnya. Oke, dia pikir udahlah saya udah lewat nggak usah sholat subuh. Dia sholat zuhur tuh, sekarang mau sholat asar kan? Harusnya dia sholat subuh dulu. Di sini nih sebelum sholat asar. Jadi dia harusnya sholat subuh dulu 2 rakaat. Qadha karena dia lupa meninggalkan itu. Baru dia sholat asar gitu namanya sholat qadha. Kapanpun ingat maka kita sholat menggantikan sholat yang kita tinggal. Itu harus dipahami. Termasuk dalam kaidah-kaidah sholat qadha ini dilakukan oleh para perempuan ketika haid. Ini juga harus paham nih. Misalnya haidnya jam 2 siang. Contoh misalnya sholat lagi haidnya pas cek jam 2 siang belum sholat zuhur kan gitu. Udah keburu ngelihat haid. Maka ketika suci nanti sholat qadha zuhur yang waktu itu. Yang waktu pas haid itu kan udah masuk waktunya, udah jam 2 lewat. Ya telat sholatnya, baru ngelihat haid, sengaja gak sholat kan gitu. Nanti dia qadha di waktu ketika dia suci. Ini khusus perempuan harus tahu ini. Maka qadha ini diterapkan. Termasuk yang tadi juga bangun jam 7 harus di qadha. Tapi kalau selalu jam 7, ini baru termasuk dosa besar. Karena dia membiarkan perbuatan ini berlarut itu. Kalau kita biarkan itu dosa besar. Coba bikin alarm tuh gini. 4:15, 4:20, 4:25, 4:30, 4:35, 4. Udah, nggak bangun juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang alarm kita kan begitu kan. Maka kadang-kadang yang seperti itu menjadi pengingat buat kita. Harusnya bisa bangun. Kalau nggak bisa bangun, udah mendingan taubat dulu lah. Itu telinganya sudah tidak mendengar lagi ajakan untuk menunaikan sholat. Kalau soal begadang dan tidak begadang, semua orang punya alasan masing-masing gitu. Misalnya kita malamnya nggak bisa tidur pun itu juga bisa jadi alasan. Tapi kan bukan alasan untuk telat tidur, ya, untuk telat sholat. Maka dalam masalah seperti ini jangan salahkan tidurnya atau lemburnya. Apalagi bikin ini namanya atasan toksik. Bikin saya telat subuh loh. Alasan toksik bikin saya telat subuh. Kok bisa? Kan nggak ada kaitannya dengan sholat subuh dia gitu. Oke, yang bikin lembur memang toksik atasan itu gitu kan. Tapi kan soal dia bangun subuh itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Orang tukang ronda aja sholat subuhnya berjamaah itu. Orang-orang ronda-ronda itu sering sholat subuh berjamaah, kuat-kuat aja dia nggak tidur juga. Dan dia bisa melaksanakan tepat waktu, kenapa kita nggak bisa? Makanya kita harus hati-hati. Memang anak-anak zaman sekarang tuh baca kunutnya jam 8 dia. Paham ya? Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir ada? Boleh tuh yang di bangku VVIP di belakang. Satu lagi, udah Satu azan. lagi yang ini, yang Yang mana? no, bukan yang di luar tapi yang di dekat sini yang pakai nikop ya. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi hati kita yang sikapnya dinamis agar niat kita selalu lurus dan iman yang naik turun agar kita tetap terjaga dari kehilangan nikmat iman kita. Syukran Ustadz. Baik. Walaupun pertanyaan ini jawabannya akan lebih dari 10 paragraf, maka saya akan meringkas jawabannya menjadi 3 poin. 3 poin dari pertanyaan bagaimana kita menjaga kualitas hati kita agar kita memang tidak kehilangan keimanan dalam hati, atau mungkin di antara penyakit juga adalah overthinking gara-gara hati yang mungkin tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang pertama, belajarlah mensyukuri yang sudah ada tanpa meminta yang belum ada. Yang pertama nih, belajarlah mensyukuri yang sudah ada tanpa meminta-minta yang belum ada. Jadi kalau sekarang kita minta sesuatu, coba cek dulu kita tuh udah punya belum dari sisi yang lain yang serupa dengan sesuatu tersebut. Maka kita harus mensyukuri itu dulu, baru kita minta yang lain. Contoh, misalnya jomblo, perempuan jomblo. Tapi dia punya ayah yang care, sayang sama dia, yang sangat jaga dia. Dia emang gak punya suami, lagi nyari gak ketemu-temu. Tapi dia punya ayah yang sayang, protektif, jaga dia. Ini adalah hal yang harus disyukuri dulu. Saya masih punya ayah yang jaga saya, masih punya ayah yang protektif sama saya. Itu syukuri dulu. Sebelum minta-minta, meminta suami kan gitu ya. Berarti ada nikmat yang sebenarnya ada yang Allah kasih, yang memang tidak didapatkan oleh banyak orang kan gitu. Ini nikmat yang harus syukuri sebelum minta lagi yang lain. Yang kedua, hal yang pertama soal mensyukuri. Yang kedua adalah
jalani semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jalani semua yang Allah tetapkan. Hidup ini bukan punya kita. Hidup ini punya Allah Subhanahu wa taala. Maka jalani semua yang Allah tetapkan dan putuskan. Jalan aja. Pernah lihat misalnya robot yang dibuat oleh pemiliknya. Misalnya robot yang pakai garis gitu kan. Sama pemiliknya dibuatin garis biar dia jalannya seputar itu aja. Maka dia nurut aja, muter aja di situ. Itu dia menerima, dia mengimani pemiliknya untuk muteri area tersebut dan dia taat pada penciptanya kan gitu. Itu robot nggak punya akal, kita punya akal, tapi disuruh muter di sini malah kemana-mana kita. Kita nggak taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu robot loh. Kita dikasih akal tapi membuat kita pada akhirnya tidak mau taat kepada pencipta kita yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jalani, hadapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Enak, buruknya itu terima aja. Karena takdir itu boleh jadi memang nggak enak versi kita, nggak baik versi kita, tapi yang terbaik versi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa. Supaya Allah Subhanahu wa taala buat kita kaya hati. Ini ada kaitannya sama pertanyaan nomor pertama. Minta kepada Allah agar Allah berikan kita kekayaan hati atau kebersihan hati. Nabi pernah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah berikanlah hatiku itu ketakwaan di dalamnya. Wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Bersihkan ya Allah karena engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan hati jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau pemiliknya, engkau tuannya ya Allah. Bersihkan. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebersihan jiwa dan kebersihan hati. Dengan cara itulah maka kita akan mudah merasa bersyukur. Dengan cara itulah iman akan bertahan di dalam hati kita. Di antara penyebab iman itu tidak bertahan dalam hati kita itu 3. Di antara penyebab iman tidak bertahan di hati kita itu 3. 1, bodoh. Dia nggak mau belajar. Yang kedua, dosa. Akibat dosa-dosa itu, dia jadinya tidak betah. Iman itu nggak betah di hati kita, di hati para pendosa nggak betah. Yang ketiga adalah kufur. Di antara kufur adalah kufur nikmat. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala dari jalur tersebut. Maka 3 hal yang tidak akan membuat iman itu bertahan di hati kita. Apa tadi yang pertama? Bodoh. Kedua, dosa. Ketiga, kufur. Di antara kufur adalah kita mengkufuri nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, mudah-mudahan jawaban ini singkat menjawab dari pertanyaan yang harusnya dijawab dengan panjang sebenarnya tadi karena pembahasannya harusnya kita perdetail dari kasusnya baru kita tahu bagaimana solusinya. Ala kulli hal waktu kita sebentar dan semoga kita bisa bertemu lagi di kajian berikutnya. Yang pasti kalau datang di kajian milenial luruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Soal nanti dapat teman buat bikin grup istri solihah itu belakangan. Tapi saya harap begitu ya, kanan kiri saling kenal. Saya antum harusnya terinspirasi dengan kakaknya tadi. Kanan kiri itu harusnya kenalan. Saya pernah nyuruh teman-teman kenalan gitu cuma 1 pertemuan doang tuh jadinya. Harusnya setiap pertemuan gitu, kenalan sama kanan kirinya. Pulang saling sapa, saling tegur. Ya, kita jadi temenan, punya circle yang baik, saling ngingetin soal war regis bulan depan kan gitu ya. Itu positive vibes namanya kalau misalnya kayak gitu. Makanya duduk itu jangan di golongan-golongan syaitan. Ya, duduklah di tempat golongan-golongan orang baik. Di antara golongan orang baik adalah ashabul yamin. Golongan-golongan kanan. Ya, itu di antara ashabul yamin. Maka carilah duduk-duduk yang di area-area kanan, diutamakan. Maka yang seperti ini cari teman-teman yang baik, pulang bawa teman. Dan kita bisa komunikasi dengan yang baik insya Allah. Yang pasti temannya harus sama jamaahnya, safnya, perempuan. Jangan lintas kelamin. Jangan lintas gender, ini bahaya nih. Kadang-kadang, alhamdulillah Ustadz pulang dari kajian milenial, saya dapat kontak seorang ikhwan, saya beri nama dia suami saleh. Calon suami saleh. Kadang-kala kita dulu misalnya punya grup ya, istri-istri soleha. Begitu sudah menikah, suami kita bikin grup. Korban istri soleha. Jadi kita ternyata korban dari istri soleha itu kan gitu ya. Maka yang seperti ini boleh, vibes yang seperti ini boleh diikuti, saling kenalan, temenan, pulang bareng. Kalau misalnya naik kendaraan umum kan bisa bareng, jadi ada temennya. Atau bulan depan mau ngaji lagi jadi ada temennya, itu bagus. Kita bisa menjalin ukhuwah yang baik di sini. Apalagi misalnya kita punya teman-teman yang harus kita ajak tuh ngaji, ajaklah ke sini. Kan beberapa pertemuan bahkan teman-teman non muslim gabung ngaji di sini nggak apa-apa. Teman-teman non muslim mau ngaji di sini nggak ada masalah. Yang penting dia ikuti pakaian kita, tutup auratnya kan gitu. Tutup auratnya kalau perempuan. Laki-laki juga pakai pakaian yang benar, nggak tiba-tiba habis running dia habis maraton pakai pelari culture gitu misalnya ngaji ke sini ya, nggak bisa lah. Pakai pakaian yang jelas ngaji, belajar di sini nggak apa-apa. Sering juga bertanya, Ustadz kalau haid boleh nggak kajian milenial? Boleh, ini bukan masjid.
Boleh duduk di sini, nggak ada masalah. Ngaji, silakan ambil ilmu yang banyak di sini dan pulang dalam keadaan bisa mengamalkan apa yang dipelajari. Semoga bermanfaat apa yang dipelajari dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu kembali pulang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat, dalam keadaan amalan yang diterima dan dosa yang diampuni. Kalau waktu hidup kita sudah berakhir, semoga Allah pulangkan kita dalam keadaan yang baik dan kumpulkan kita di tempat yang terbaik. Saya mohon maaf dari awal sampai akhir. Mungkin banyak kata-kata yang tidak enak di hati atau mungkin melukai, maka semoga Allah SWT ampuni dan bisa dimaafkan. Sampai ketemu lagi di Surat Cinta Series episode keempat. InsyaAllah ta'ala. Kita akan lihat episode keempat nanti. Apakah teman-teman yang ada di sini juga berhasil hadir lagi di tempat ini atau tidak. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dari saya sekian, saya kembalikan kepada Kameli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.